Dani. Oke. Kedengeran Bapak Ibu ya? Ya, sip. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta webinar series dari DPPR. Pada kali ini kita bekerja sama juga dengan Asosiasi Stock Broker Indonesia (AREBI). Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan webinar kira-kira 2,5 jam ke depan dengan mengangkat tema pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pengembangan koridor timur Jakarta. Nah, pada kesempatan siang hari ini sudah hadir semua pembicara, nanti akan diperkenalkan oleh Bapak moderator kita yang siang hari ini adalah sebagai moderator yang sudah kita kenal semua, Bapak Ali Pranghanda. Beliau ini adalah Executive Director dari Indonesia Property Watch. Ya, selamat siang semua. Salam sehat. Oke, untuk selanjutnya mungkin Pak Ali Pranghanda bisa langsung saja mengambil alih acara ini. Dipersilakan. Oke, makasih Pak Dani. Jadi kita langsung mulai aja ya, karena ini waktu juga kita agak ketat sebetulnya. Jadi tadi yang sudah sampaikan Pak Dani, judul seminar kali ini mengenai pengembangan koridor timur Jakarta dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jadi ini memang menarik. Saya sering juga membahas, diminta sebagai narasumber di Barat Jakarta juga, apakah itu timur Jakarta. Jadi di Barat Jakarta itu memang telah berkembang infrastruktur, ya. Yang menariknya sebetulnya saat ini kecenderungan infrastruktur semua mengarah ke timur Jakarta. Ini yang menarik sebetulnya. Ya. Oke. Jadi dari sini saya lihat ini sebetulnya makasih kepada Real Estate Indonesia yang menginisiasi seminar ini, dan ini juga disupport oleh supported by AREBI juga. Jadi saya ngelihat narasumber yang ada saat ini tidak hanya dari pelaku tapi dari kebijakan juga, dari pemerintah juga. Nah, ini ada pemerintah, ada asosiasi REI, AREBI, ada pelaku juga di sini. Ini yang membuat integrasi, keterpaduan. Kita harapkan seperti itu ya. Bapak dan Ibu semua, teman-teman sahabat semua, ada keterpaduan antara rencana strategis pemerintah dengan para pelaku. Artinya yang menarik di sini kan potensi-potensi yang ada di Eastern Corridor ini harus disampaikan ke publik, gitu ya. Ini harus disampaikan ke publik supaya market pun tahu apa yang terjadi dan semua akan bersiap, gitu. Nah, kita juga nanti akan melihat kesiapan para pelaku di Timur Jakarta ini seberapa jauh, gitu ya. Apakah siap? Jadi tidak hanya siap mengambil manfaat dari potensi infrastruktur yang ada, tapi juga saat ini kita bersiap untuk new normal. Pasca pandemi seperti apa, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi sesi ini kita bagi dua besar. Pertama sesi yang kita akan bahas mengenai rencana strategis dari pemerintah, ya. Di sini kemudian ada setelah itu kita bicara para pelakunya seperti apa. Siapkah mereka untuk menghadapi potensi-potensi yang luar biasa ada di Eastern Corridor ini. Nah, sesi pertama ini nanti akan telah hadir di sini Pak Dr. Insinyur Abdul Kamarzuki, yaitu Dirjen Penataan Ruang dari Kementerian ATR BPN. Selamat siang, Pak Uki. Selamat siang, Pak Uki. Ya, salam sehat semua, Pak ya. Makasih waktunya Pak Uki udah hadir di tengah kesibukannya, mau menyiapkan waktu juga untuk seminar kita kali ini. Kemudian nanti ada Pak Hadi Sucahyono. Apa kabar Pak Hadi? Sehat semua? Baik, selamat siang. Nah, Pak Hadi Sucahyono ini saat ini Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. Betul Pak ya, Pak Hadi ya? Nah, ini para tokoh-tokoh pemerintah. Jadi udah cukup lengkap di sini dari tata ruangnya, dari kemudian PUPR infrastrukturnya. Oke, untuk sesi berikutnya nanti ada dari narasumber dari Pak Suteja Darmono dari Jababeka. Apa kabar Pak Suteja? Oh ini nih generasi-generasi muda semua nih yang tampil kan. Baik Pak Ali. Suteja Darmono dari Jababeka. Pak Andreas Nawawi dari Lipo Cikarang. Apa kabar Pak Andreas? Kita ketemu lagi. Pak Ali, ya Pak Ali. Pak Albert Luhur dari Summarecon Bekasi.
Ya, apa kabar Pak Ali? Ya, oke, baik. Ya, kemudian Pak Edward Gunawan dari Kota Harapan Indah. Oke, sebelum memasuki sesi pertama, ini karena ini diinisiasi oleh Relais Indonesia, kita mau tahu juga sebetulnya latar belakang atau paling tidak gambaran umum mengenai Eastern Corridor itu seperti apa, ya dan bagaimana sebetulnya Relais Indonesia itu menyikapi potensi yang ada. Di sini telah hadir Pak Harigani, Wakil Ketua Umum Relais Indonesia, bidang tata ruang, kawasan, dan properti ramah lingkungan. Betul Pak Harigani ya? Ya, betul. Oke, luar biasa nih Pak Harigani. Ini inisiasi dari Ray luar biasa. Jadi artinya kita betul-betul mau masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi kita bicara di sini mengenai optimisme ke depan nih Pak. Jadi kita tidak hanya berleha-leha, sekarang udah mau siap-siap new normal. Pasca pandemi kita mau siap-siap untuk melangkah optimis. Oke, mungkin sebagai pembuka Pak Harigani bisa menyampaikan pengantar sedikit. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir semuanya, terutama dari Pak Hadi Sucahyono dari Kementerian PUPR, kemudian Pak Abdul Kamarzuki dari Kementerian ATR, dan rekan-rekan dari pengembang yang ada di Koridor Timur. Kita hari ini Real Estate Indonesia kembali melakukan webinar yang tentunya adalah dalam rangka membantu ya apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh para anggotanya saat ini pada saat kita tahu krisis ekonomi yang disebabkan oleh dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kita tahu juga bahwa masih sangat hangat saat ini, bahkan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi juga menyatakan bahwa kita ini dalam kondisi krisis loh, ya kan? Kita bukan dalam kondisi biasa-biasa saja, dan karena itu kita tidak bisa melakukan business as usual. Kita harus melakukan sesuatu yang sangat spesial, berupaya dengan segala hal untuk membangkitkan kembali ekonomi ini. Kita boleh fokus untuk mengatasi masalah COVID-19 ya, tapi bagaimana membangkitkan kembali ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi itu juga sangat penting. Nah, ini yang menjadi entry point kenapa kita Ray sekarang ini melakukan webinar yang per hari ini. Bahkan kita juga tahu follow up dari pidato presiden itu, para menteri-menteri juga sudah melakukan akselerasi sebagai jawaban dari masing-masing para menteri itu untuk mengatasi masalah yang ada di sektor atau di bidang yang dibawahi mereka masing-masing. Nah, kami dari DPP RI, kami ini punya 6.100 anggota ya Pak teman-teman. 6.100 anggota ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia, di 35 DPD. Dan kita ini melibatkan industri properti ini melibatkan 174 industri ikutannya. Bahkan kami kemarin juga baru saja berkirim surat kepada pihak-pihak terkait, kepada Presiden, Wakil Presiden, kepada OJK, dan macam-macam, bahwa saat ini kalau properti sekarang ini kolaps, itu yang terkena sekitar 30 juta tenaga kerja yang akan terdampak. Karena begitu banyaknya industri ikutan yang terkait dengan pengembangan industri properti. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian kita semua. Bahkan per hari ini dari data yang kami terima dari anggota-anggota kami, itu sudah ada kontraksi dari sektor-sektor masing-masing. Kayak sektor perumahan komersial 50% sudah terkoreksi. Dari sektor mall 75% terkoreksi. Yang paling parah adalah dari sektor perhotelan, sudah sampai 90% terkoreksi. Kita lihat ada hotel-hotel bintang 4, bintang 5, okupansi rate-nya cuma 3% bahkan gitu. Nah, jadi ini dampaknya sangat terasa, sangat luar biasa. Dan ini tentunya tidak boleh terjadi, tidak boleh kita berpangku tangan begitu saja.
Yang berikutnya yang perlu juga saya sampaikan di sini bahwa menjadi perhatian kita bersama rasanya bahwa tanggung jawab pembangunan kota dan pengembangan kawasan ini itu bukan hanya ada di sektor pemerintah. Makanya pemerintah kita undang di sini, tapi juga di sektor dunia usaha. Dan kita sudah harus bekerja sama. Dalam suatu konferensi habitat dunia, itu sudah dinyatakan bahwa pembangunan kota itu adalah merupakan tanggung jawab semua. Tidak hanya satu pelaku saja. Dan karena itu kita berkumpul hari ini untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Nah, kenapa kita mulai daripada Eastern Corridor ini? Karena kita tahu bahwa kawasan ini adalah kawasan yang sangat, kalau istilah kami namanya fast growing area, kawasan yang berkembang sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Kita tahu awalnya kawasan ini punya akses begitu bagus, kemudian berkembang menjadi kawasan industri, aglomerasi kawasan industri yang begitu banyak, terakhir mendapat keuntungan dari begitu banyaknya infrastruktur baru yang dibangun oleh pemerintah. Sudah dihitung oleh teman-teman dari Koridor Timur, bisa ada 10 infrastruktur baru di sini yang ada ya, mulai dari elevated tol, tol becakayu, LRT, MRT, dan macam-macam, aeromoval dan macam-macam. Nah, ini semuanya tentunya membuat kawasan menjadi kawasan yang sangat baik. Karena itu kita sepakat bahwa kita bisa melakukan upaya untuk pemulihan ekonomi dengan dimulai pada kawasan strategis nasional yang paling besar di Indonesia, yaitu di Jabotabek. Dan di Jabotabek sendiri, kawasan yang paling siap untuk bangkit itu adalah kawasan timur. Karena ini yang paling memenuhi syarat untuk memulai bangkit dibandingkan kawasan lainnya. Itu positifnya ya. Dan kita tahu kalau kita bicara dengan Master Plan Jabotabek, makanya nanti saya minta Pak Uki dari Kementerian ATR untuk bicara tentang Master Plan Jabotabek, karena baru saja Pak Kementerian ATR mengeluarkan Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang tata ruang Jabodetabek Punjur. Kita tahu Jabodetabek ini sebagai kawasan strategis nasional sudah diatur sejak zamannya Bung Karno, zaman Orde Lama tahun 66. Zamannya Pak Harto juga ada Impres 1376, sudah ada juga Master Plan Jabotabek dibuat. Bahkan sejak reformasi ada Perpres 54 tahun 2008 dan terakhir Perpres yang dibuat oleh Pak Uki ini, ya kan tahun 2020. Ini menandakan perlunya, pentingnya kawasan Jabotabek ini bagi negara kita. Dan peran tata ruang sangat penting. Juga peran infrastruktur sangat penting. Kenapa penting? Jadi Jabotabek ini, Master Plan-nya dibuat, kemudian diikuti, berikutnya Pak Dhani, peta. Dari peta ini bisa kelihatan bahwa ini peta tentang Jabotabek. Jabotabek ini pertama kali tol yang dibuat itu adalah ke selatan, tol Jagorawi. Ini tol Jagorawi emang dibuat tahun 78. Kemudian berikutnya dibuat tol ke barat, ke Jakarta Merak tahun 84. Kemudian ke timur, ke Cikampek itu tahun 88. Kita ketahui kemudian tahun 78 setelah Jagorawi dibentuk itu tidak pada perkembangan yang terlalu maksimal karena memang waktu diatur oleh tata ruang Jabotabek yang dibuat oleh pemerintah, daerah selatan ini ada daerah resapan air, tidak boleh dikembangkan terlalu jor-joran lah begitu. Dan kawasan ini menjadi kawasan wisata dan pertanian, lebih kepada sana fokusnya. Sementara kawasan barat dan timur itu dikembangkan sebagai kawasan koridor industri. Sehingga berkembanglah di barat, pada saat tahun 84 di barat beroperasi, langsung berkembang izin lokasi terbit untuk banyak proyek-proyek skala besar, mulai dari Bumi Serpong Damai, Lipo Karawaci, Alam Sutra, Paramount Serpong, Sumarekon Serpong, itu banyak sekali yang muncul di sana. Kemudian di sebelah timur, tahun 88 jalan tol beroperasi, langsung terbit tahun 89 izin lokasi untuk Jababeka, Lipo Cikarang, MM 2100 dan berikutnya dan lain-lainnya. Nah, ini semua menandakan bahwa ada peran yang sangat kuat dari pemerintah dalam hal tata ruang dan pembangunan infrastruktur dalam pengembangan Master Plan Jabotabek ini. Kemudian peran yang juga tidak kalah kuatnya dari dunia usaha, terutama anggota REI,
yang mengembangkan kawasan industri, kawasan perumahan, kota baru, kawasan rekreasi di sepanjang koridor barat, timur, dan selatan Jabodetabek ini. Nah, ini yang saya melihat pentingnya kita bicara sama-sama hari ini tentang Eastern Corridors di Jabodetabek ini. Dan saat ini saya melihat Cikarang sendiri, Bekasi, kawasan timur ini menjadi kawasan yang sangat tumbuh sangat cepat, di mana memang 47% dari kawasan Jabodetabek itu market share dari perumahan itu ada di kawasan timur ini, 47%. Nah, jadi kita lihat hampir separuh dari market share perumahan itu ada di kawasan timur Jakarta ini. Nah, ini yang membuat kita melirik fokus ke arah kawasan timur ini. Dan kita lihat juga kawasan timur ini sekarang sedang mengalami transformasi. Jadi dari yang semulanya lebih kepada kawasan industri, kemudian perumahan-perumahan untuk mendukung kawasan industri, sekarang sudah naik tingkat, sudah transformasi. Sekarang sedang menggeliat hampir 15 pengembang perumahan skala besar di kawasan timur ini. Dan ini perumahan-perumahan kelas menengah atas sudah masuk dan sangat agresif mengembangkan kawasan timur ini. Karena itu saya tidak salah kita semua berharap bahwa kebangkitan ekonomi di Indonesia kita mulai dari dengan Jabodetabek, dan juga kebangkitan Jabodetabek kita mulai dengan kawasan timur Jakarta. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka buat kita semua. Berikutnya bisa kita bicara lagi untuk, pasti Ray akan bicara lagi untuk kawasan-kawasan yang lainnya di Jabodetabek ini. Saya persilakan buat kawan-kawan dari Kementerian ATR maupun PUPR untuk memberikan kira-kira bagaimana kebijakan pemerintah, terutama untuk kawasan timur Jakarta ini. Terima kasih Pak Ali. Oke, makasih Pak Harigani. Oke, makasih. Jadi itu pengantar dari Pak Harigani, itu cukup kompak Pak, yang membuka wawasan kita mengenai menariknya Eastern Jakarta, gitu ya. Jadi kita masuk langsung nanti ke sesi untuk pemerintah. Jadi mungkin ada sedikit tata tertib di sini. Mohon izin, saya sebagai moderator nanti mungkin akan mengatur trafficnya, gitu ya. Jadi masing-masing narasumber dari pemerintahan itu mohon izin, kalau bisa 15 menit. Nah, nanti setelah 15 menit masing-masing narasumber kita lanjutkan dengan sedikit tanya jawab. Jadi untuk para peserta audiens yang mau tanya jawab, silakan sementara di chat room ya. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang memang sesuai dengan konteks seminar kali ini ya. Oke. Untuk dalam sesi kali ini untuk pemerintahan ada Pak, tadi saya sudah sampaikan juga, ada Pak Dr. Insinyur Abdul Kamarzuki, Dirjen Penataan Ruang Kementerian ATR BPN. Kemudian juga ada Dr. Hadi Sucahyo, Kepala Badan Pengembangan Wilayah Kementerian PUPR. Oke, jadi nanti kita akan bahas tadi yang Pak Harigani bilang juga mengenai bagaimana mungkin kelanjutannya setelah Perpres 60 tahun 2020 ini dikeluarkan, itu bagaimana kemudian kita mau tahu nih dari Bapak-Bapak pemerintahan juga kelanjutannya, kemudian apakah tata ruang yang udah ada ini terintegrasi dengan rencana infrastruktur yang udah direncanakan oleh pemerintah. Ini dari Pak Hadi Sucahyono juga akan menjelaskan mengenai itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Dr. Abdul Kamarzuki. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf nanti kalau setelah 15 menit saya sebagai timekeeper juga, soalnya saya akan mengingatkan Bapak. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua yang hadir, Pak Ali, terima kasih waktunya. Mungkin sebelum mulai saya bisa share screen dulu nggak ya Pak? Supaya. Ya, silakan Pak. Ya, bisa ya. Waduh, yang mana? Ini. Udah kelihatan? Udah Pak, di slideshow aja Pak. Di slideshow bentar. Aduh. Ya, oke. Terima kasih waktunya Pak Ali. Saya usahakan 15 menit maksimum, kayaknya kurang, mudah-mudahan. Saya lebih senang diskusinya karena saya sebetulnya informasi tata ruang saya sekarang udah terbuka, semua orang bisa lihat gitu ya. Mungkin tidak hanya saya sekalian sosialisasi
karena kemarin bicara dengan Pak Menteri juga sosialisasi Perpres 60 ini perlu Betul. perlu diseringkan lah supaya pelaku-pelaku atau stakeholders pada tahu. Sebetulnya ini saya bicara di sini, saya Pak Hari Gani, Pak Hadi Sucahyono ini kita saguru sailmu Pak. Jadi ilmunya sebetulnya sama-sama nih. Jadi bahan yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa nyambung satu sama lain. Saya lanjut aja ya Pak, nggak usah terlalu lama. Jadi kalau kita lihat Jabodetabek Punjur seperti tadi nyambung Pak Hari Gani sampaikan, memang menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 66 itu sudah ada impresnya zaman Soekarno, kemudian Presiden Soekarno ya, kemudian 74, 76 dan seterusnya sampai terakhir Perpres 54 2008 yang mencabut 3 Perpres sebelumnya. Jadi ada masalah reklamasi dan lain-lain dicabut, kemudian Perpres 60 2020 yang baru terbit. Ini yang mungkin kita nanti bicarakan ke depan. Kemudian ini sekedar overview saja. Tadi Pak Hari juga sudah menyampaikan ini Jakarta, bagaimana pertumbuhan penduduk Jakarta ini sangat cepat dan juga bagaimana income per kapita yang cukup tinggi di Jakarta. Di Jakarta yang kita lihat kok naik sendiri. Ya. Jakarta juga kedudukannya kalau kita lihat di kota metropolitan di dunia juga memiliki urutan ke-10, tapi ini mungkin juga sudah berubah sekarang. Sudah lebih naik lagi. Nah, ini pasca pandemi, Pak. Ke depan mungkin ini hanya sebetulnya ini teman-teman Ray punya ya. Saya hanya sok tahu aja di sini. Jadi ke depan itu tentunya pengembangan klaster-klaster perumahan itu akan melengkapi dirinya klasternya dengan retail, leisure dan lain-lain. Karena kalau kita lihat pengalaman pandemi kemarin lockdown itu, kalau bentuknya klaster dikunci depannya selesai, tapi kita yang hidup di klaster itu masih bisa tetap melakukan aktivitas sosial, aktivitas sehari-hari, sehingga kebutuhan makanan, minuman, leisure semua masih bisa tetap terpenuhi. Jadi ada klaster hijau, nanti ada klaster yang merah atau orange yang terkena pandemi itu, jadi bisa penanganannya pemerintah tidak sporadis seperti yang sekarang kita lihat terjadi di Jakarta ataupun di daerah-daerah kota-kota besar lainnya, Surabaya dan juga Makassar. Mudah-mudahan ke depan dengan konsep ini teman-teman Ray bisa mungkin mengembangkan klasternya seperti ini. Nanti kita dukung oleh pemerintah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini juga sudah di London seperti itu, sudah mulai dicoba di Paris, kemudian Barcelona juga demikian. Jadi teman-teman Ray harusnya sudah lebih paham. Saya cuma sok tahu aja, sok pernah keliling, padahal cuma kelilingnya di internet aja. Nah, kita kan tanggung jawabnya nanti menyiapkan apa yang dibutuhkan teman-teman Ray. Ini profil wilayah Jabodetabek. Sekarang penduduk udah sampai 33 juta, luas wilayah udah sampai sekitar 706.000 hektar, ini cukup luas. Ini yang perlu penataan. Nah, cuman kalau tadi kita bicara kawasan timur Jakarta, nah tentunya mungkin bukan hanya sampai Bekasi ya, atau sekarang kan Jabodetabek ini cakupan wilayahnya sampai Bekasi ya. Tapi nanti saya kasih overview juga bagaimana Kerawang juga atau Purwakarta di sisi timurnya seperti apa. Ini perkembangan. Nah, ini mungkin perkembangan pertumbuhan pemanfaatan ruang ya di Jabodetabek dari tahun ke tahun 2005 sampai ini yang kita catch up sampai 2015. Harusnya nanti dibikin lagi 2020 seperti apa. Tapi catatan di bawahnya mungkin yang perlu menjadi perhatian teman-teman Ray, teman-teman yang hadir di sini lah, yang hadir peserta ini, terjadi konversi lahan sawah itu 24%. Nah, kemudian lahan yang tidak terbangun, tadinya mungkin idle, lahan kering begitu saja, itu menjadi 48%. Ini memang diakomodir di dalam tata ruangnya karena kebutuhan dinamika ekonomi ataupun dinamika kebutuhan masyarakat untuk kegiatan ekonomi seperti perumahan dan juga industri, perdagangan jasa dan lain-lain. Nah, sekarang waktu kita menyusun Perpres 60 ini, kita dihadapi oleh 6 isu lumayan cukup besar waktu itu, banjir, ketersediaan air baku, sama sanitasi atau persampahan.
Ini semua mungkin nanti muaranya di Pak Hadi ya, di BPIW mungkin bisa menjawabnya. Kemudian masalah pesisir atau reklamasi, Pantura. Kemudian kemacetan, itu juga mungkin terkait infrastruktur jalan dan lain-lain, dan juga manajemen lalu lintas. Yang sekarang sudah berdiri BPTJ ya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kemudian juga ada sedikit kemarin waktu terbitnya Perpres ini, disinggung soal antisipasi pemindahan IKN atau ibu kota negaranya. Nah, waktu kita nyusun Perpres itu ada beberapa kebijakan yang sudah harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya melakukan analisis ke daya dukung lingkungan atau daya dukung lahan atau kebutuhan ekonomi dan lain-lain, tapi juga kita diikat ataupun perlu ada yang ditimbang, yang menjadi pertimbangan. Ada berbagai macam undang-undang, PP, Perpres, kemudian juga ada perda-perda di daerah, terutama perda-perda RT/RW yang sudah ataupun masih berlaku pada saat Perpres ini disusun dan pada saat Perpres ini terbit. Ini semua harus disinkronkan supaya tidak tumpang tindih nanti dalam proses perizinan di lapangan. Nah, ini untuk gambaran saja ke Bapak Ibu yang hadir. Perpres 54 yang 2008 yang sebelumnya seperti ini. Nah, ini memang dirasakan teman-teman tadi terhadap isu yang 6 tadi di atas yang saya sebutkan. Perpres 54 ini memang dirasakan kurang efektif berjalannya. Walaupun kalau kita lihat, mungkin kasat mata nih dilihat bandingan sini hanya beda warna saja, tapi perubahan peruntukan ruangnya tidak begitu besar ya. Jadi yang paling besar perubahan peruntukan ruangnya itu di sisi utara Pantura, di sisi utara bandara. Ini yang saya mungkin pakai kursor ini. Di sini tadinya B5 atau pertanian gitu ya, pertanian kering, ini memang berubah menjadi permukiman di sini ya. Itu yang agak besar, tapi yang lainnya hanya penambahan sedikit-sedikit untuk area terbangun ataupun untuk permukimannya. Yang timurnya seperti itu sampai Bekasi nggak apa. Ini juga masih tetap dipertahankan sebagai area B5 atau pertanian. Nah, ini Perpres 54 yang berubah juga soal masalah pusat-pusat permukimannya juga ada perubahan. Jadi Cimanggis itu juga kita hilangkan, kemudian Setu dan juga Tambun, Serpong itu dihilangkan, berubah menjadi Tiga Raksa, kemudian menjadi Cilengsi dan lain-lain. Jadi ada perubahan pusat permukimannya. Nah, ini jaringan untuk menjawab isu kemacetan, kita juga mengembangkan TOD di seluruh wilayah Jabodetabek Punjur. Kalau draft awalnya dari teman-teman BPTJ waktu itu sekitar 51 atau 52 saya lupa yang ditetapkan sebagai TOD, tapi kita review ulang sehingga yang paling optimal kita taruh di Jabodetabek ini 24 TOD ini. Karena menyangkut tadi pusat-pusat permukiman dikaitkan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian teman-teman nanti kalau pengembangan perumahan di Jabodetabek Punjur. Itu ada kelangkaan ya. Sekarang kita ada defisit 1,6 meter kubik per detik untuk air yang dari Jatiluhur. Makanya di Jabodetabek Punjur ini kita mendesain adanya pengembangan Waduk Ciawi dan Sukamahi di samping untuk pengendalian banjir juga untuk kebutuhan air bersih. Termasuk Waduk Karian, walaupun tidak masuk di cakupan Jabodetabek Punjur, tapi itu kita juga pantau dalam tata ruang Banten dan juga tata ruang di kabupaten di Bantennya. Nah, ini hal yang berbeda dari Perpres 54 sebelumnya, Pak. Jadi kemarin sudah di launching oleh Pak Menteri ATR BPN. Jadi ke depan itu akan ada badan pengelola untuk kawasan, kita bilangnya badan pengelola tapi mungkin badan koordinasi lah sifatnya ya, untuk menangani masalah-masalah isu di Jabodetabek Punjur ini. Nah, ini menterinya minimal ada 5 di situ disebutkan di Perpresnya, jadi sebagai anggota. Kemudian kemarin kita sudah kick off sama beberapa menteri dan juga gubernur-gubernur, 3 gubernur yang terkait. Nah, waktu kick off sudah hadir sepakat untuk bersama-sama menangani isu-isu 6 isu tadi yang teridentifikasi di Perpres 60 ini. Nah, untuk timur ini seperti ini Pak. Jadi kalau kita lihat konsep besarnya di Jawa ini dari Jakarta ke
Ke timur itu ada Bandara Kertajati, kita punya double track sampai Surabaya, kereta, kemudian jalan tol juga, Trans Jawa, kemudian ada kereta api cepat yang ke Bandung. Itu juga melewati sampai ke Purwakarta ya, Karawang dan sisi timurnya Jakarta. Nah, cuman yang menarik catatan di bawah ya, catatan di bawah itu nanti menjadi perhatian yang saya akan raise nanti ke slide berikutnya. Untuk peruntukan ruang permukiman perkotaan, terus kemudian kalau kita lihat catatan di bawah itu sama industri, itu saya nge-trace-nya lewat HGB. Ya, kita punya data HGB di sini di KKP ATR BPN, dan luas peruntukan ruang yang sudah kita siapkan untuk melalui RT/RW ataupun RTR Jabodetabek Punjur ini, Perpres 60 ini ya. Totalnya itu sekitar 2,5 juta hektar untuk permukiman perkotaan, industri itu sekitar 322.000 hektar. Nah, HGB yang terbit itu baru 80.000 sekian, jadi baru 3,23. Tapi memang kalau untuk permukiman perkotaan tentunya tidak bisa di-trace hanya HGB, tentu ada hak milik juga di situ. Nah, itu mungkin nanti bisa dielaborate lebih lanjut. Tapi inilah gambaran data yang ada. Nah, kalau kita lihat satu persatu per kabupaten, jadi nanti Bapak Ibu membaca untuk pengembangan perumahan itu pengembangan permukiman itu tidak hanya dari Perpres 560 ya, tapi dari masing-masing RT/RW juga harus dilihat. Ini kondisinya ada, pemanfaatan ruangnya juga ada di situ, pengisiannya seperti apa di angka di bawah itu. Ini seluruh kabupatennya ada, nanti kalau file ini sudah di-share oleh panitia nanti bisa dibuka sendiri. Nah, kemudian dari seluruh kota, seluruh wilayah itu tadi, kita bermasalah dengan belum adanya RDTR. RDTR itu baru ada di kota Jakarta, kemudian kota Bekasi dan Depok. Yang lain belum ada RDTR. Sementara pemerintah mendorong penggunaan perizinan satu pintu itu melalui OSS, itu membutuhkan RDTR agar cepat nanti penerbitan izin-izin lokasi ke depan. Nah, untuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Perpres 60 Jabodetabek Punjur itu sudah bisa dilihat di Jistaru nih Pak. Ini alamatnya, ini terbuka untuk umum ya. Silahkan catat alamatnya di atas itu pola ruangnya, struktur ruang, kemudian isinya apa itu yang ini salah satu contoh saya klik di situ. Itu yang contoh B1, yaitu bisa digunakan apa aja di situ. Nah, ini contohnya. Tapi silahkan buka sendiri, masuk aja ke situ nanti bisa diketahui apa-apa pengaturan tata ruang di situ. Nah, ini hanya saya ingatkan teman-teman semua. Jadi karena tadi belum ada RDTR, maka di sebagian besar wilayah Jabodetabek Punjur ini masih menggunakan RT/RW untuk perizinannya. Yang itu tentunya perlu komitmen, nggak bisa langsung, nggak bisa cepat melalui OSS. Itu perlu kita kerjasama bersama. Ini mekanisme OSS. Saya cuma menyampaikan ini sebagai mungkin informasi kepada Bapak Ibu pengembang di sini. Ke depan itu kalau permohonan izin lokasi dan lain-lain itu bisa melalui OSS. Tapi kalau sudah ada RDTR-nya seperti Depok, tapi perlu saya informasikan untuk Depok dan dan Bekasi walaupun sudah punya RDTR, tapi kedua RDTR perdanya ini belum masuk ke dalam sistem OSS. Mungkin karena kualitasnya yang agak berbeda dengan beberapa RDTR yang sudah masuk di OSS. Mungkin itu Pak dari saya. Nanti selanjutnya kita dalami di sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, makasih. Waktunya pas banget nih, Pak Uki. Saya panggil Pak Uki, Pak ya, nih kayak sok kenal boleh, nih. Pak. Boleh, Pak. Pak, sebelum ke Pak Hadi, Pak, saya ingin sedikit ini ya, sambil menunggu pertanyaan dari audiens, saya sedikit mau nanya sebetulnya. Kalau tadi kan dibahas nih Perpres 60 2020 itu kan lebih ke sampai ke Bekasi. Gitu Pak ya, Pak Uki ya. Ya, Pak. Ya. Kalau kita lihat infrastrukturnya yang dibangun pemerintah tuh bahkan udah sampai Kerawang, bahkan nanti sampai Bandung rencana kereta api cepat. Nah, yang kita khawatirkan ini apakah di Kabupaten Bekasi dan sampai ke Cikampek sampai Bandung ini ada perubahan nggak nanti? Karena yang kita khawatirkan jangan sampai nanti ada aksi-aksi spekulasi, infrastruktur udah masuk tapi RDTR-nya tata ruangnya belum siap gitu loh Pak. Kesiapan seperti apa ya kalau kita integrasikan dengan pembangunan infrastruktur? Nanti mungkin Pak Hadi juga akan jelaskan. Gimana Pak Uki gambarannya? Kalau saya kan tanggung jawabnya di ruang Pak ya.
ruang ya. menyiapkan struktur ruang dan pola ruangnya. Untuk Jabodetabek Punjur ini concern pemerintah kan sampai seolah-olah nih concern pemerintah sampai Bekasi. Sedangkan perkembangan infrastruktur nanti sampai Kerawang, kemudian tadi disampaikan itu sampai Purwakarta, kalau di Panturanya bahkan lanjut ke Subang dan seterusnya, gitu kan. Nah, untuk yang Kerawang, Purwakarta, Subang dan seterusnya, itu nanti kita pantau lewat RT RW masing-masing kabupaten, Pak. Oke. Nah, jadi itu yang kita sinkronkan. Jadi produknya Perpres 60 2020 ini tentunya karena semua kabupaten itu, semua RT RW-nya itu sebelum ditetapkan perdanya itu perlu mendapatkan persetujuan substansi dari kita, Pak, dari Kementerian ATR untuk menjaga sinkronisasinya itu. Nah, tapi sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan ya, Pak ya. Artinya dari di yang Kerawang dan lain-lain ke sana, Pak. Betul, betul. Ya, belum. Kalau dilihat dari sini kan perdanya masih 2013 dan itu ada di yang Iya, betul, betul. Jadi masih yang lama itu. Itu yang sekarang yang masuk ke revisi baru Bekasi lagi nyusun RDTR-nya seluruh kabupaten tapi belum jadi-jadi. Kemudian Purwakarta juga sedang sebentar lagi hampir udah di ujung untuk revisinya. Subang juga sedang mengajukan revisinya, Pak. Oke. Berarti ini semoga kita bisa sejalan gitu, Pak ya, sama infrastruktur ya. Satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Tadi Pak Uki bilang juga ada 48 konversi lahan ya dari pertanian. 48% ya. Dari pertanian, Pak. Iya, dari pertanian. Dari lahan kosong. Dari lahan kosong ke pertanian gitu ya. Bukan, ke terbangun. Oh, terbangun. Oke, terus yang 24% itu ya lahan sawah. Lahan sawah itu jadi terbangun gitu Pak ya. Kalau ngelihat angka-angka ini masih wajarkah atau memang bahaya, Pak? Jadi artinya banyak peruntukan yang udah dikomersialkan atau kan tanah pertanian bisa akan habis atau gimana? Kalau wilayah Jabodetabek Punjur, saya lihat di sini masih wajar, Pak. Oke. Ya, kalau saya lihat dari 48% tadi, itu kan lahan tidak terbangun tuh lahan yang idle, yang lahan kering begitu aja tuh. Yang 48% tadi. Tapi kalau yang sawah itu memang sebetulnya sudah melalui identifikasi. Dari dinas ini kan waktu kita nyusun Perpres 60 ini termasuk revisi Perpres kabupaten yang berat itu kan di Kabupaten Tangerang tuh. Konversinya tadi. Nah, revisi Perda RT Kabupaten Tangerang itu kita selalu konfirmasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten. Mereka harus confirm. Jadi mereka yang tahu persis di lapangan kondisi pertanian lahan pertanian itu seperti apa. Oke. Artinya nanti ke depan pun maka pemerintah udah siap dengan peruntukan karena ini mungkin bahan lahan-lahan perumahan komersial ini akan tambah banyak Pak seiring dengan infrastruktur ke timur Pak, gitu Pak Uki ya. Iya. Tapi tentunya kan nanti harus kerjasama nih Pak. Mungkin benar-benar cluster atau mungkin ke high rise building mungkin mulai dipikirkan juga supaya tidak terlalu makan lahan luas. Oke, makasih Pak Uki. Sementara nanti kita lanjutkan lagi dengan tanya jawab. Sekarang kita ke Pak Hadi Sucahyono. Ya, Pak Hadi ini juga udah berkecimpung lama di pemerintahan. Jadi sebagai Kepala Badan Pengembangan Wilayah Kementerian PUPR, Pak ya. Nah, mungkin Pak Hadi silakan waktu dan tempat. Saya persilahkan ngebahas mengenai rencana strategis pembangunan infrastruktur ke timur Jakarta. Silakan Pak Hadi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan saya menambahkan informasi yang sudah disampaikan Pak Uki tadi. Kami akan menyampaikan informasi yang terkait dengan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Jadi sebagai informasi di kelembagaan yang baru yang dibentuk oleh Kementerian ATR, PUPR ini merupakan anggota ya untuk di Badan Pengelola pelaksanaan pembangunan Jabodetabek Punjur itu. Jadi kami khususnya anggota yang terkait dengan infrastruktur. Dan Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya di Perpres itu, Perpres Jabodetabek Punjur yang disampaikan Pak Uki tadi, sebenarnya juga sudah dilengkapi dengan beberapa program ya yang harus kita laksanakan. Jadi di antaranya misalnya perawatan situ-situ atau embung gitu. Nah ini kita coba lihat outline di sini.
Sebagai latar belakang kita tahu bahwa koridor timur Jakarta memang sangat besar ya, bahkan termasuk di kawasan Asia Tenggara atau Asia ya. Tapi juga kami juga sadar masih terus adanya perlu dukungan infrastruktur. Gitu. Nah, isu strategis yang kami lihat di sana adalah pertama mengenai air baku, kemudian mengenai banjir, ketiga mengenai lalu lintas, kemacetan, kemudian perumahan untuk MBR, dan bagaimana sarana dan sarana prasarana permukiman untuk masyarakat setempat. Nah, saya akan coba cepat secara runtut menjelaskan. Jadi yang pertama sebagai latar belakang kita tahu informasinya di timur juga ada daya tarik, katakanlah pelabuhan, Patimban, dan juga bandara Kertajati. Di samping yang sedang kita laksanakan adalah pembangunan jalan-jalan tol ya, maupun jalan nasional gitu. Berikutnya bisa kami sampaikan bahwa secara pembangunan ini memang pesat sekali ya. Ini ada perbandingan aja dari tahun 80 sampai 2010 aja sudah kelihatan bahwa yang terbangun itu sangat pesat di wilayah timur. Jadi kami menyadari juga ini bahwa adanya daya tarik yang sangat besar di bagian timur Jakarta. Tapi juga kita lihat data berikutnya bahwa setelah pandemik ini memang agak stagnan ya perkembangan yang ada di sana, di koridor sana. Kami memahami ini tentunya gitu ya. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami juga di PUPR berlakukan refocusing maupun perubahan terhadap program-program kami. Jadi misalnya untuk yang sekarang, kami banyak menekankan program-program yang bersifat padat karya, yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak-banyaknya. Jadi lebih ke labor intensif ya, dibandingin dengan capital intensif. Karena kita melihat ya bahwa di sini dampaknya luas ya di bidang industri, pariwisata, perdagangan jasa, jobless atau pengangguran, PHK dan sebagainya semakin banyak. Jadi kami menyasar yang dalam waktu dekat sekarang ini program-program yang lebih bersifat padat karya untuk lebih banyak orang terlibat yang di proyek-proyek begitu. Kemudian isu strategis tadi kami sampaikan yang pertama mengenai air baku. Jadi tadi sepakat dengan Pak Uki dari Tata Ruang, ternyata kita ke depan akan defisit ya pada tahun 2030. Itu kita selalu mengandalkan itu kan dari Jatiluhur nih sekarang, waduk Jatiluhur dengan kapasitas 55 meter kubik per detik. Kemudian kita lihat ada pembangunan yang membutuhkan air baru, jadi di Jakarta sendiri, di Bekasi dan sebagainya. Jadi di sini terlihat kita ke depan akan ada defisit, kekurangan. Nah, artinya memang ada kemungkinan ke depan juga ekstraksi air tanah pun akan semakin besar gitu. Padahal kita tahu bahwa neraca air tanah kita aja sudah minus gitu. Jadi ini juga suatu warning buat kita bahwa air baku ini akan jadi masalah yang akan serius ke depannya nanti. Kemudian tadi saya sampaikan ada potensi juga mengenai daya rusak air yang menyangkut drainase. Nah, ini saya kira ini PR kita bersama ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak pengembang swasta, bagaimana kita bisa menangani drainase ini secara bersama-sama gitu. Karena ada hal-hal di mana Kementerian PUPR mempunyai keterbatasan secara tupoksi gitu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan karena misalnya itu lebih merupakan tupoksi pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota. Berikutnya saya sampaikan mengenai dukungan-dukungan kita, infrastruktur. Yang jelas kita sudah membangun tol ya, bahkan sudah ada yang elevated begitu. Nah, prediksi kita untuk tol dengan adanya elevated ini tidak akan ada masalah kemacetan ke depan. Karena sampai 2030 kita masih bisa prediksi masih aman ya, masih di bawah 1 ya, masih 0,71. Jadi saya kira fungsi tol ini masih bisa diandalkan. Kemudian yang lain adalah masalah MBR nih, perumahan MBR. Ini menjadi concern kami juga. Bagaimana di luar pengembang itu juga kan ada masyarakat setempat yang perlu kita perhatikan. Nah, kami dari Kementerian PUPR memang ada beberapa program walaupun terbatas ya untuk MBR misalnya kan swadaya untuk rumah tidak layak huni gitu kan. Nah, itu juga menjadi sasaran kami. Tapi tentunya peran dari pengembang, dari swasta juga kami harapkan misalnya untuk perumahan untuk buruh misalnya ataupun pekerja yang ada di daerah sana di kawasan-kawasan timur Jakarta itu. Kemudian kami sampaikan mengenai FLPP sedikit informasi. Nanti akan ada informasi resmi dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, tapi ini sebagai informasi general bahwa memang kita masih akan ada seperti ini dan angkanya nanti masih bisa bergerak. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen
pembiayaan untuk di masa yang akan datang. Yang menjadi concern kami adalah di slide berikutnya bahwa infrastruktur yang kita sudah bangun secara bertahun-tahun, bahkan dalam 5 tahun terakhir itu sudah cukup banyak. Jadi ke depan pun kita sudah mengacu kepada rencana yang sudah ada. Katakanlah di RPJMN 2020-2024 itu sudah ada juga usulan-usulan program yang harus kita laksanakan. Kemudian di Renstra kami maupun di kawasan tematik, jadi pendukung kawasan industri, katakanlah ada di Jawa Tengah industri Brebes ya, kemudian yang Kendal dan lain-lain. Ini juga menjadi concern kami untuk mendukung kawasan-kawasan strategis tematik, bisa kawasan industri, bisa kawasan ekonomi khusus, bisa kawasan strategis pariwisata nasional dan sebagainya. Nah, kami sampaikan di sini informasi mengenai program-program yang pernah kami lakukan. Ini dari 2015 aja kami sudah bisa melihat bahwa concern kami untuk air baku maupun untuk konektivitas ya, dan juga untuk MBR itu sudah dilakukan ya secara bersama-sama ya. Jadi sektor kami kan ada sektor sumber daya air, ada sektor bina marga, ada sektor cipta karya dan perumahan. Jadi artinya sejak 2015 nih kami sudah berusaha mengkroyok ini, termasuk untuk yang pro MBR tadi ya. 2016 juga demikian ya, ada penggantian jembatan, ada peningkatan kualitas jalan gitu ya, ada pembuatan instalasi air minum dan untuk masyarakat setempat dan sebagainya. Untuk tahun 2019 dan 2020 kami sampaikan di sini 2020 pada intinya kami juga fokus ke konektivitas. Jadi ada peningkatan kualitas jalan yang ada di kawasan timur Jakarta tersebut yang akan segera diselesaikan dengan cepat gitu ya. Hal lain adalah yang cipta karyaan tadi yang kami sampaikan bersifat padat karya dan perumahan untuk yang pemugaran swadaya rumah tidak layak huni. Untuk 2021 juga kami sudah mencanangkan misalnya air baku ya. Kita merencanakan ada bendungan baru gitu di Cilamaya. Begitu juga dengan program lainnya ya yang terus dilanjutkan termasuk untuk air minum untuk masyarakat setempat gitu ya, maupun untuk pro MBR ya, untuk bidang perumahan. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan, intinya bahwa PUPR mendukung pengembangan di timur Indonesia ya, di timur Jakarta begitu ya, dan kami sampaikan kami juga mendukung Perpres baru yang diketuai oleh Menteri ATR. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hadi. Sebelum ada beberapa pertanyaan, saya sedikit mau menghubungkan dengan tadi Pak Uki, Pak ya. Jadi saya ngelihat saat ini kan ada biasanya itu daerah kadang-kadang enggak sinkron dengan pusat gitu Pak ya. Tadi Pak Uki udah bilang ada badan dari 4 kementerian yang sebagai koordinasi lah. Apa itu udah cukup Pak ya? Artinya gini, jangan sampai ini nanti kesiapan pengembang itu tidak didukung oleh keterpaduan antar kementerian sendiri gitu loh Pak. Jangan nanti masing-masing kementerian jalan sendiri, pengembang jalan sendiri gitu. Apakah badan itu, mungkin kalau Oki nanti bisa jelaskan, apakah badan itu juga bisa menjadi solusi gitu Pak? Ya mungkin ke Pak Oki dulu nih Pak. Pak Oki yang tadi, sorry. Gimana Pak? Ya. Gimana? Ya. Pak Oki, tadi saya lihat memang dari infrastruktur, kemudian dari perencanaan tata ruang itu biasanya yang kami lihat di lapangan itu memang ada miskomunikasi antara pusat dan otonomi daerah nih Pak. Jadi pusat ngomong apa, kemudian Pemdanya itu belum sigap, belum tanggap. Nah dengan badan yang tadi Pak Oki bilang ada 4 kementerian terlibat di sana, apa itu bisa menyelesaikan masalah gitu loh Pak? Oh oke. Ya pertama mungkin bukan 4 ya, 5 kementerian. Oh 5, oke. Jadi 6 sama Pak Menteri. Nah itu sama ATR, BPN. Tujuannya memang itu Pak, sebetulnya. Tujuannya untuk mensinkronkan program-program pusat, APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota. Itu salah satunya. Jadi sebagai contoh itu kemarin kita baru aja awal tuh ada identifikasi ada 10 ya pompa air itu yang ada pompa air untuk pompa air kalau ada genangan banjir, itu Pak. Genangan banjir. Ya. Itu Pak Hadi itu PUPR nyiapin, tapi balainya nyiapin, kemudian dari Jakarta DKI juga ada nyiapin, dari pemerintah kabupaten juga ada pemerintah kota. Nah ini ternyata nggak ada yang koordinir nih.
Nah, Ada betul yang betul. sudah mati di sini, ada yang hidup. Nah, itu yang, nah ini mungkin dengan badan koordinasi ini, kemarin memang di badan ini kita menerapkan namanya PMO, Pak. Jadi pola kerjanya PMO. Jadi bukan badan seperti yang struktural, nanti isinya pejabat-pejabat eselon 1, bukan seperti itu. Okay. Tapi ini PMO yang lebih fleksibel. Kemarin Pak Menteri PUPR, Pak Menteri ATR, itu semua Pak, siapa lagi yang hadir ya? Kemarin itu dari gubernur juga dari Pak. Berarti terbentuknya per kapan tuh, Pak? Bentuk SK-nya kan yang tanda tangan Pak Menteri ATR nih Pak, diamanahkan oleh Okay. Kepres. Itu belum ditandatangan, tapi Okay. sudah jalan. Jadi kita masih tunggu beberapa anggotanya dilengkapi, tapi sementara sudah jalan ini. Pak Menteri langsung yang mimpin Pak. Oke. Oke, mudah-mudahan lancar nih Pak koordinasinya Ya, kan. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan. Saya juga sebenarnya mau nanya juga tadi ke Pak Hadi, Pak Oki juga. Pak Oki sempat sampaikan juga ada defisit air baku. Tadi dipertegas juga oleh Pak Hadi, memang ada defisit air baku di Timur Jakarta. Tadi Pak Hadi udah sampaikan juga kita akan membangun bendungan segala macam gitu Pak ya. Dengan kondisi rencana kereta seperti itu Pak Hadi, apakah udah cukup ya atau bisa menanggulangi defisit air baku yang mungkin ini bisa menjadi permasalahan juga Pak Hadi? Apakah udah cukup bendungan-bendungan itu? Yang kedua, apakah kemudian hal ini udah disampaikan atau udah sinergikan dengan pengembang ya? Karena mungkin banyak pengembang juga yang belum paham atau belum terintegrasi. Gimana Pak Hadi? Ya, makasih Pak. Jadi kita berusaha itu ya untuk air baku, terutama kan bendung tadi ya, yang bendungan yang akan kita bangun di samping Jatiluhur ya Pak ya. Yeah. Kita kan sampai sekarang masih mengandalkan Jatiluhur. Nah, boleh kami sampaikan informasi yang Jatiluhur juga kita sedang mengadakan rencana kontrak dengan swasta untuk pengadaan air minum secara regional. Jadi kita sebut sebagai Spam Regional Jatiluhur 1 maupun Spam Regional Juanda. Ini maksudnya untuk meningkatkan pelayanan kita di wilayah timur Jakarta ini dengan keterlibatan swasta juga. Tapi boleh saya sampaikan juga, mohon izin, pengembang juga punya kewajiban untuk menjaga juga kualitas sumber air, katakanlah situ atau danau gitu kan. Nah, itu jangan sampai hilang. Ada beberapa situ atau danau yang harus dipertahankan, yang harus dirawat gitu kan. Jadi mohon izin untuk pengembang juga hati-hati. Kalau memang akan membangun sampai harus menghilangkan situ atau menghilangkan danau karena itu menjadi sumber air permukaan juga. Jadi kita coba berbagai lini ya, dari bendungan, dari pengadaan swasta air minum regional, mengandalkan Jatiluhur begitu kan. Tapi tolong pengembang juga bisa ikut menjaga sumber air kita, sumber air permukaan kita. Terima kasih. Oke. Makasih. Jadi mudah-mudahan nanti dengan tadi terjawab ya, ada defisit air baku itu mudah-mudahan terjawab dan tidak terjadi Pak ya. Karena memang ini semua lagi bersiap, infrastruktur masuk sana, rencana tata ruang masuk sana, dan ini pun harus disikapi baik oleh pengembang. Karena saya lihat banyak pengembang juga udah mulai ke sana sih Pak Adi ya. Jadi ada danau-danau, kemudian dilebarkan, direvitalisasi dan segala macam sih. Oke, mungkin tahan dulu Pak dari infrastruktur dan dari sisi kepemerintahan dan kebijakan. Nah ini kita akan beralih ke sesinya pengembang. Jadi kita mau tahu kesiapan para pelakunya ini menyikapi tadi kebijakan-kebijakan di koridor yang udah Bapak sampaikan juga, Pak Uki dan Pak Hadi Cahyono kita sampaikan ya. Di sesi para pelaku ini kita hadirkan beberapa pengembang besar yang memang udah eksis di Timur Jakarta ya. Nah, pertama ini Pak Suteja Darmono, apa kabar Pak Suteja? Baik Pak Ali. Ketemu lagi kita. Iya Pak, ketemu lagi Pak di sini. Ya udah lama juga jadi Pak Suteja ini sebagai Presiden Direktur di PT Geraha Buana Cikarang ya 2013 juga 2014 menjabat Direktur PT Jababeka. Ini memang kita tahu basis ekonomi industri tapi udah bertransformasi menjadi komersial dan perumahan juga lebih luas gitu ya. Kemudian nanti ada Pak Andreas Nawawi. Nah, Pak Andreas Nawawi ini luar biasa nih ketemu lagi Pak Andreas. Apa kabar Jadi Pak ya menyukai, kalau di sini saya bacakan menyukai sales and marketing. Tapi waktu itu Pak Andreas sempat bilang passion saya bukan di situ gitu Pak ya. Passion saya bukan di marketing, passion saya itu di people gitu ya, di bagaimana meningkatkan sumber daya. Ini luar biasa Pak Andreas. Nanti kita bisa Bapak bisa jelaskan juga karena ini kembali lagi nih Pak Andreas, kembali lagi untuk mengembangkan
timur Jakarta nih ya. Setelah ke barat ke timur Siap, lagi Pak. Pak. Oke. Setelah Pak Andreas nanti ada Pak Albert Luhur. Wah, ini teman saya juga, senior saya juga. Udah lama di Summarecon Agung. Apa kabar Pak? Baik, baik Pak Ali. Ya, jadi dari 2003 malah Pak ya di Summarecon Agung ya. Sekarang mulai jadi Executive Director, khususnya di Summarecon Bekasi juga sama Kerawang. Nah, jadi ini cocok lah bahasan kita. Nanti bisa disampaikan juga kurang lebih kesiapan seperti apa. Dan kemudian ada juga Pak Edward Gunawan dari Kota Harapan Indah. Apa kabar Pak Edward? Baik Pak, apa kabar? Wah, Pak Edward mana ininya? Oh iya, ini Pak Edward nih lagi happy birthday Pak Edward ya. Udah Ya. minggu lalu ya. Oke, Pak Edward ini dari Kota Harapan Indah. Jadi ini memang banyak terlibat di luar malah. Jadi saat ini Corporate Strategy Director Pak ya. Memang banyak pendidikannya di luar, di London, Prancis gitu Pak ya, USA gitu Pak ya. Banyak di luar. Sekarang kembali membangun Indonesia lah gitu. Kembali ke tanah air. Oke. Untuk kesempatan pertama mungkin itu ya pembicaranya udah ada 4. Oke. Pak, kita mau tahu tadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang kita masih mau tahu juga realisasinya seperti apa, tapi artinya rencana pembangunan ke infrastruktur koridor ini menjadi satu prioritas pemerintah saat ini, rencana strategis. Nah, saya mau tahu dengan tadi kondisi-kondisi yang ada, bagaimana pengembang ini bisa siap untuk menangkap peluang potensi yang ada, gitu ya. Nanti juga bisa dijelaskan konsep seperti apa, artinya kita juga bersiap untuk potensi new normal dan pasca pandemi. Mungkin di kesempatan pertama mungkin Pak Suteja bisa sampaikan saat ini masing-masing narasumber nanti saya beri kesempatan 10 menit ya karena waktunya terbatas 10 menit nanti kita akan melakukan talk show. Silakan Pak Suteja. Oke, saya mulai aja ya dengan presentasinya ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang kepada Pak Uki dan Pak Hadi. Jarang ketemu Pak, mungkin kesempatan kali ini. Juga secara informal saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya semua peserta pengembang yang ada hari ini nih, kita sudah membangun semacam informal Pak, semacam konsorsium koridor timur Jakarta Pak. Jadi mungkin ke depan kita bisa bicara mengenai problem-problem tadi juga Pak, infrastruktur, air dan sebagainya. Oke, baik, saya mulai saja presentasinya. Jadi sesuai topik adalah pengembangan koridor timur Jakarta dalam rangka pemulihan pasca pandemi. Ya, jadi mungkin saya ulang sedikit secara lebih terperinci ya, bahwa dari aspek strategisan daripada kawasan koridor timur Jakarta itu dulunya dimulai dari sebuah kawasan industri. Bahkan masih terbesar di Asia Tenggara sampai hari ini dan saat ini sudah beralih kepada satu pengembangan yang lebih tinggi lagi yaitu pengembangan properti atau perkotaan, residensial dan komersil pula. Seperti terlihat di sini tadi saya sudah sampaikan juga bahwa sebenarnya dari koridor timur Jakarta itu ternyata secara jumlah pengembang, ya ini semua jumlah pengembang yang besar-besar di sini, itu sudah lebih dari 15, bahkan lebih dari apa yang ditampilkan di sini. Seperti itu. Dan itu berawal dari Jakarta Timur, kemudian sampai ke Kerawang. Jadi koridor timur itu sangat besar potensinya, dan inilah beberapa nama-nama pengembang yang ada, dan juga tadi saya sudah katakan sudah terbentuk sebuah konsorsium secara informal, dan saat ini sudah berjumlah 9. Oke. Nah, ada juga daripada Timur Jakarta ini merupakan pengembangan yang cukup besar, yang mungkin tadi nggak secara terperinci disebutkan, bicara yaitu adalah pengembangan infrastruktur yang masif, mungkin juga pengembangan infrastruktur yang terbesar di Indonesia. Nah, ini pengembangan tersebut mungkin terdiri dari komuter line tadi, kereta api yang dikatakan juga tadi sudah dikatakan bahwa akan ada double track ya. Sekarang Jakarta ke Cikarang itu sudah akan sebentar lagi jadi double track. Kemudian ada koneksi dengan bus feeder ya, JR connection. Ada juga Kertajati Airport, elevated toll road, bahkan planning daripada LRT sampai ke Kerawang, dan juga
Patimban Seaport High Speed Train Road yang rail yang dibangun dengan konsorsium China, Jakarta Bandung, dan juga nanti JOR 2 ya, dan masih banyak lagi. Oke. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa pengembangan daripada 10 infrastruktur paling tidak yang bisa saya katakan ke timur ini, termasuk ada MRT dan LRT dan sebagainya itu, maka dari grup kami Jababeka, kami coba memperkenalkan yang namanya Jababeka TOD City. Jadi ini merupakan satu solusi yang mungkin kedepannya bisa menjadi gaya hidup baru atau new normal. Ya, dan ini sudah mulai kami berlakukan karena akan ada transformasi di bidang transportasi tadi, ya, yang atau kami sebutnya TOD City. Jadi basis pembangunan kota kami akan dibasiskan kepada pembangunan transportasi yang ada. Nah, ini juga kami ambil dari rencana induk transportasi Jabodetabek. Tadi juga sudah dikatakan mengenai Perpres 60. Nah, sebelumnya mungkin ada Perpres 55 tahun 2018 tentang RITJ, ya, yang dimana yang dimana itu kalau spesifik kita membicarakan untuk TOD Cikarang, itu sudah diputuskan ada di daerah Kabupaten Bekasi atau di daerah Kota Cikarang, ya, dekat dengan Jababeka. Maka itu kami juga mencoba menselaraskan berdasarkan Perpres 55 tahun 2018 ini terhadap pengembangan yang ada di Kota Jababeka. Nah, mungkin melihat daripada jaringan transportasi atau konektivitas yang ada di koridor timur Jakarta, ini adalah gambaran atau peta daripada jaringan transportasi yang nanti akan masuk ke timur Jakarta, terutama dari daerah Jakarta Timur, Bekasi, kemudian sampai ke Cikarang dan Kerawang. Ya, kalau dilihat di sini ada planning daripada MRT Barat Timur, yaitu Balaraja ke Cikarang, kemudian ada LRT juga yang rencananya akan ditarik dari Bekasi Timur sampai ke Kerawang. Dan ada pula jalur kereta api yang tadi dikatakan double track, ya, dan juga kereta cepat dan mungkin kalau kita bicara dari pengembangan untuk internal sekitar kawasan. Jadi kalau di Jababeka ini kami ada rencana untuk mengembangkan satu moda transportasi yang bernama monorail, ya, atau APM (Automated People Mover). Jadi ini APM ini akan ditenggarai oleh JICA atau oleh Jepang, di mana nanti akan membangun satu koneksi dari stasiun Cikarang dan stasiun Lemah Abang, kemudian connect all the way melalui Jababeka ke Lipo Cikarang dan kemudian ke MM 2100 dan Kota Delta Mas. Ini akan menjadi satu jaringan transportasi tersendiri di dalam kota. Nah, sehingga kami mencoba memperkenalkan yang tadi namanya konsep TOD itu, sehingga semua ini bisa diintegrasikan dalam master planning atau pengembangan kota Jababeka sendiri. Oke. Nah, bicara mungkin sedikit mengenai profil daripada Kabupaten Bekasi. Ya, ini cukup menarik kalau dilihat dari secara pendapatan PDB Jawa Barat. Ternyata Kota Bekasi itu dan Kabupaten Bekasi menyumbang 17% daripada PDRB Jawa Barat. Jadi termasuk salah satu yang paling besar, ya, belum termasuk Kerawang. Nah, kalau dilihat di Jababeka sendiri itu income per kapitanya saja sudah mencapai 146 juta per tahun. Nah, ini sedikit di bawah Jakarta dan melebihi daripada secara rata-rata Kabupaten Bekasi punya income per kapita. Jadi nah ini cuma satu contoh bagaimana kontribusi daripada sebuah kawasan, ya, atau yang dulu kawasan industri yang sekarang sudah bertransformasi menjadi kota akan memberikan PDRB yang cukup tinggi kepada kawasan. Nah, bicara mengenai master plan daripada Jababeka sendiri, kita memiliki master plan seluas 5.600 hektar, di mana sudah ada kurang lebih 80.000 rumah atau 80.000 KK, ya, di mana kalau kita translasi ke jumlah populasi satu keluarga itu kan beranggota 5 orang, kurang lebih memiliki penduduk total 400.000.
Dan kita memiliki 28 retail center, 16 education institution, kemudian ada 13.000 student dan 10.000 ekspatriat. Nah, ini menarik sekali untuk data statistik daripada perkotaan kami. Nah, bicara tadi 5.600 hektar itu meliputi kawasan industri dan juga perumahan dan komersil. Jadi kalau pada siang hari penduduk di daerah Jawa BK itu atau kota Jawa BK bahkan mencapai 1,2 juta orang. Kenapa? Karena tadi saya katakan ada sekitar 400.000 orang yang tinggal. Ditambah tiap hari itu ternyata ada traffic sekitar 730.000 orang. Nah, ini yang tadi mungkin dikatakan juga bahwa masih ada yang level pekerja atau pekerja pabrikan atau ini. Nah, ternyata jumlahnya sangat besar. Ada sekitar 700.000 orang tiap hari itu masuk lalu lalang ke dalam kota kami. Dan itu bisa ditunjukkan dari data traffic yang kami punya. Kemudian ada 10.000 ekspatriat dan juga ada 2.000 kurang lebih 2.000 national and multinational companies yang terletak di kota Jawa BK ya, mulai dari 30 negara dan juga ini adalah beberapa brand-brand daripada perusahaan yang ada. Jadi secara magnet ini memang menarik untuk ekonomi di kawasan kami. Oke. Nah, ini beberapa tadi yang sudah saya katakan dan ini mungkin menceritakan di daerah lain pula di MM 2100, Egypt dan yang lainnya. Dan tentu pengembangan infrastruktur sendiri untuk kawasan, terutama kawasan industri juga sudah cukup lengkap. Kami mengembangkan power plant sendiri, ya, dan juga dry port. Jadi dari fasilitas untuk pendukung kawasan industrinya juga sudah sangat memadai. Nah, kami juga mengembangkan satu pengembangan juga untuk khususnya untuk residensial dan komersil, ya. Telah bergabung grup Plaza Indonesia Realty yang ada di Jakarta. Mereka akan membangun sebuah mall yang kelas atas pula dan juga mixed use. Kemudian kita juga ada mengembangkan beberapa high rises dan juga mengembangkan sebuah pengembangan Jepang ya yang kami sebut Little Tokyo yang nanti juga akan ada anchor-nya sebuah mall Jepang yang sekarang sudah ada. Oke. Juga banyak pengembangan komersial yang sudah dilakukan. Ada Living Plaza, itu adalah grup dari kawan lama, dan juga kami mengembangkan satu pusat lifestyle center yang kami sebut Hollywood Junction. Ya, jadi secara komersial pula pengembangan kota ini juga sudah cukup lengkap, di mana pengembangan seperti ruko dan yang lainnya itu sudah cukup terjadi di sini. Begitu juga perumahan, ya. Memang saat ini kota kami menyasar pengembangan perumahan mulai dari 500 jutaan sampai 5 miliar. Jadi secara harga pun juga sudah tidak murah. Memang banyak yang masuk menengah ke atas, bahkan ke atas. Ya, hanya saja kami juga ingin membantu. Dulu pernah kami kerjakan sebuah pengembangan yang menyasar kepada FLPP. Tadi dikatakan FLPP. Di mana sudah dilakukan kami joint venture dengan PP Property mengembangkan FLPP, rusun FLPP pertama yang ada di kami, dan mungkin kalau ada sesi berikutnya saya akan bisa cerita lebih banyak mengenai hal tersebut. Oke, mengenai pengembangan fasilitas juga sudah cukup lengkap. Ada Sport City, ada Eco Park yang selalu ramai tiap weekend, dan juga ada Golf and Country Club, dan ada stadium besar yang siap untuk dipakai untuk event-event internasional. Kemudian fasilitas yang lain seperti rumah sakit, universitas, Presiden University, dan sekolahan pula dari BPK Penabur sampai Al-Azhar juga sudah tersedia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sangat bersyukur atas kesempatan ini. Oke. Makasih Pak Suteja, luar biasa nih. Sorry. Jadi memang ini Pak Suteja ini yang betul-betul agresif ya untuk membangunkan semua pengembang di Timur Jakarta ya dengan konsorsiumnya, karena memang itu salah satu kekuatan market untuk melihat potensi yang ada gitu loh Pak ya. Jadi kalau saya tadi bisa simpulkan dikit nih, Jawa BK ini dari basis industri telah bertransformasi bahkan dengan adanya rumah-rumah LPPP gitu Pak ya. Rumah LPPP di awal kemudian bertransformasi sampai komersial juga ya, vertikal. Dan tadi juga dijelaskan ada PLTU ya,
PLTU betul Pak ya? LTG Pak. PLTG itu yang untuk mensuplai listrik di kawasan Jababeka. Ya benar. Gitu ya. Pak, sebelum ke pengembang lain ini kebetulan emang ini waktu ya dari Pak Hadi sama Pak Uki ini saya mau butuh sedikit masukan, bukan masukan, saya ingin bertanya juga sih. Pak, kalau saat ini sebetulnya dengan adanya perencanaan strategis infrastruktur dan perencanaan tata ruang itu melibatkan pelaku bisnisnya enggak Pak gitu? Mungkin Pak Uki bisa sampaikan dulu. Artinya ini dibicarakan dengan pengembang dulu nggak? Artinya ini akan ada rencana seperti ini, kemudian dengan tadi pergerakan komersial yang luar biasa, itu artinya kan betul-betul harus ada sinergi. Gimana Pak Uki? Ya izin Pak. Ya Pak Uki. Ya. Paling gini, jadi sebetulnya waktu nyusun Perpres 60 ini, kita waktu itu mengundang seluruh stakeholder sih, termasuk juga RE dan lain-lain, HKI dan lain itu. Di terakhir itu kita lakukan yang besar itu bulan Mei 2018. Nah sejak itu terus kita posting di website, itunya apa materinya untuk dikomentari dan lain-lain gitu Pak. Nah tentunya ini dengan masukan seluruh stakeholder seharusnya sudah. Tapi tentunya yang saya bilang tadi ada kita juga dibatasi oleh berbagai macam peraturan yang sudah keluar, yang berlaku saat itu tadi yang sudah saya sampaikan listnya dari undang-undang, PP, kemudian perda-perda yang sudah terbit tata ruang itu, yang apalagi yang baru-baru ya. Kalau yang udah di ujung akan direvisi akan kita sesuaikan nanti. Tapi yang baru-baru terbit itu kan tentunya harus malah Perpres 60-nya yang harus menyesuaikan sedikit ke itu Perpres. Iya. Soalnya tadi betul saya lihat ini pergerakan pengembang ini udah masif nih Pak, udah masif karena melihat potensi yang luar biasa. Kita harapkan agar peruntukan tata ruang juga bisa ngikuti cepatnya kan gitu Pak ya. Jangan sampai ini saling berkejar-kejaran gitu loh Pak. Masih aman Pak ya? Makanya tadi kalau saya nggak tahu persis ya ininya ya, tapi mungkin dari Pak Teja ya. Apakah aman pengembangannya Pak Teja ini kan bagus nih, sampai kemarin saya di Kendal juga ke Jababeka tuh, kawasan industri di Kendal juga lihat itu bagus sekali, klaster kita udah siapkan. Jadi kalau data yang saya punya dari bahkan kalau HGB, tapi memang kalau kita ngomong peruntukan perumahan itu kan yang ngisi bukan hanya pengembang dengan status haknya itu HGB, tapi ada hak milik juga yang masuk ke situ kan. Nah, yang hak milik ini yang belum kita detek nih. Jadi berapa persen peruntukan perumahan itu yang bisa untuk perumahan permukiman yang sudah keisi. Itu yang belum terhitung. Tapi menurut saya sih harusnya masih cukup, Pak. Cuma memang cuma memang itu tadi yang mungkin yang perlu dikendalikan. Ini juga kita menjadi menjadi perhatian kita di ATR BPN. Saya sama Pak Menteri juga sudah laporkan, udah berulang kali ngingetin juga, dan kita sudah bahas. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti di RUCK itu bisa masuk di RUCK. Dipercepat ya Pak ya. Masalah pengendalian harga lahan Pak. Nah ini yang khawatir saya, dari sisi lahan kita lihat sudah nggak produktif untuk pertanian umpamanya. Irigasi juga sudah nggak produktif, irigasi sudah nggak efektif jalan-jalan lain. Maka untuk kebutuhan ekonomi dan lain-lain kita siapkan untuk permukiman. Cuman sekali kita rubah peruntukannya jadi hijau jadi kuning dia untuk permukiman, saya nggak tahu yang bermain di belakang itu nanti itu udah di luar ranah kita. Iya, tapi artinya ada tanah-tanah produktif yang kita pertahankan, tapi yang tidak produktif itu memang bisa langsung dikonvert ke kuning gitu ya, kuning, ya. Walaupun sekarang seperti Bekasi itu, Kabupaten Bekasi itu sudah menyiapkan perumahan di utaranya itu Pak ya, di dekat kanalnya itu cukup luas. Walaupun sekarang masih pertanian kondisi existingnya. Nah ini yang mungkin nanti konversinya ke perumahan dari sisi tata ruang sudah bisa dikonversi langsung, tapi dalam pemanfaatan dalam pelaksanaannya itu tentunya perlu memperhatikan efektivitasnya lah. Oke, makasih Pak Uki. Saya tadi lupa juga sedikit mau nanya ke Pak Hadi nih, Pak. Untuk rencana strategi saat ini di Timur Jakarta itu mentok sampai Kabupaten Bekasi, atau kan ada wacana, saya nggak tahu ini udah officially dari pemerintah atau enggak, itu ada kawasan Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Nah, rencana strategis pemerintah sampai ke sana enggak? Karena ini kan belum secara resmi juga pemerintah mengumumkan itu ya.
Terima kasih Pak. Jadi seluruhnya Pak. Jadi termasuk sampai ke Cekungan Bandung segala Pak. Oh, oke. Ya, jadi panjang memang itu. Dan itu tapi dilihat tahunnya bertahap ya. Kita nggak mungkin setahun 2 tahun. Kita ada tahapan pembangunannya Pak. Dan mengenai air tadi, saya pesankan khusus Pak, mengenai situ ataupun danau itu jangan sampai hilang, karena itu juga potensi sumber air kita itu Pak, yang ada di lapangan nantinya Pak. Selain bendungan ya, bendungan Cilamaya, bendungan Cibeet gitu kan, itu nanti akan ditambah dengan air-air permukaan tadi Pak. Iya, itu yang penting ya. Oke, mungkin sebenarnya ada tanggapan dari Pak Suteja dulu Pak, mengenai tadi perkembangan sampai Bekapur, kemudian air baku juga. Ya, kami coba selalu untuk melakukan koordinasi ya, baik itu dengan pemerintah, Pemda setempat maupun juga dengan pengembang lain. Makanya tadi mungkin ada salah satu inisiasi yang saya ceritakan, kita bentuk satu konsorsium juga. Oke. Karena dulu kita pernah lakukan satu pembentukan konsorsium di Timur Jakarta juga, cuman waktu itu dinakodai untuk kawasan industri yang disebut ZONI, ya terdiri dari 7 sampai 8 pengembang kawasan industri. Cuma seperti tadi saya katakan, kita melihat planning daripada Timur Jakarta ini sepertinya akan berubah ke depan karena sudah banyak pengembangan kota atau residensial komersil. Jadi perlu diperbaharui inisiasi ini yang nanti mungkin kita bisa bentuk, sudah terbentuk saat ini, mungkin bisa dimapankan lebih lagi dan kita mungkin bisa berkoordinasi lebih baik ke depannya dalam forum yang baru begitu. Mungkin itu feedback saya. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu Pak ya untuk ke tadi Pak Sutejo udah sampaikan juga mengenai konsep Jababeka-nya. Saat ini ada Pak Andreas Nawawi. Pak Andreas, silakan waktu dan tempat karena ini udah mulai merambah ke Kerawang juga kayaknya. Iya, selamat siang Pak Ali, selamat siang Pak Hadi, Pak Uki dan Pak Hadi juga ya, juga untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Nawawi dari Lipo Cikarang. Saya mau menyampaikan sedikit presentasi dari apa yang sudah kami kerjakan. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Bapak-Bapak semuanya, maka pertanyaan selanjutnya adalah satu hal saja, siapkah kita memasuki era baru, yaitu new normal? Nah, kalau kita bicara mengenai properti, saya selalu ingat dengan seorang tokoh, seorang businessman terkenal dari Amerika, namanya Ray Kroc. Dia terkenal dengan bisnisnya hamburger, McDonald, dan dia pernah diundang bicara di Harvard Business School. Waktu bicara di sana, dia tanya sama para mahasiswanya, bisnis saya apa? Dan semua orang itu mengatakan, of course hamburger. Ada yang bilang fast food restaurant, ada yang bilang hospitality, dan yang lain-lainnya. Tapi dengan tegas dia katakan, no, my business is property. Dan dia tegaskan di situ bahwa very serious dengan properti itu, sehingga lokasi bagi dia itu penting sekali. Makanya tidak heran bisnis pertama McDonald di Indonesia itu di Tamrin lokasinya. Di Jepang itu di Ginza, di Tokyo itu di Ginza, di New York itu dia pakai di Manhattan, di Singapura dia pakai di Orchard Road, dan juga di setiap negara dia selalu tempat yang paling prima yang dia pilih. Sehingga dari situlah lahir istilah location. Tapi apakah ini dalam keadaan new normal, keadaan di mana kondisi biasa saja nggak cukup? Apakah 3 hal tadi, lokasi itu juga menentukan? Nah, menurut pengamatan saya, sebagai orang awam, profesional di properti, saya mencoba mengamati. Rupanya salah satu yang penting itu adalah momentum. Jadi berbicara mengenai semua keadaan yang terjadi di negara kita. Kalau kita ingin membangun negara kita, maka kita harus momentum yang terjadi. Jadi pada hari ini saya perhatikan bahwa momentumnya memang ke arah timur gitu. Tadi kita dengar penjelasan dari Pak Ali tentang Barat ya. Saya juga pernah di Barat. Lama saya di Serpong. Dan saya tahun 2013 saya pernah diinterview juga oleh majalah Times Magazine. Karena waktu itu Serpong dianggap sebagai salah satu kota yang tercepat pertumbuhannya di dunia. Waktu itu Sumarekon juga diinterview, Paramount juga diinterview. Dan dianggap tercepat di dunia. Mengapa? Karena ada infrastruktur di sana, ada airport di sana. Dan kemudian setelah itu pertumbuhan begitu cepat. Nah, ketika momentum itu ada di situ, tentunya kita harus berduyun-duyun ke sana.
Nah, pada hari ini, tanpa kita minta, tanpa disadari, mungkin pelan-pelan dengan teori telur ceploknya Pak Ali Tranghada, memang mulai bergerak. Barat sudah mulai bergerak, timur yang tadinya kelihatannya tenang-tenang, udah mulai memanas pada hari ini. Dengan adanya infrastruktur yang macam-macam yang terjadi, nanti saya akan jelaskan secara detail di belakang. Tapi di luar momentum yang terjadi, jadi kalau momentum terjadi ke timur, ya, salah satunya 25 perusahaan Amerika yang ada di Cina, itu direlokasi ke Brebes. Nah, kalau sudah ke timur, mau nggak mau kita juga lihat harus ke timur. Tapi di samping itu ada manajemen. Manajemen itu bicara apa? Mengenai trust. Karena dalam kondisi pada saat ini, orang akan menginvestasikan uangnya. Kita bicara membangun, tidak bisa lepas daripada investor. Nah, kalau kita bicara investor, memang manajemen dari perusahaan itu menentukan. Karena itu menentukan trust yang ada di perusahaan itu. Nah, baru setelah itu location, betul. Jadi momentum, manajemen, dan location itu very important. Nah, kita bicara kembali ke Eastern Corridor yang kita lihat di sini, memang bukan hanya pemerintah yang menginvestasikan uang begitu banyak dari dana yang sudah yang ada untuk membangun semua infrastruktur yang ada, tapi juga perusahaan-perusahaan ada di sana. Ada Summarecon, ada Fasanta, ada Jababeka, ada MM 2100, dan yang lain-lainnya dari sana, Delta Mas juga ada Surya Cipta, di Kerawang ya, di Kerawang juga ada KIIC juga bergerak di sana, dan ada begitu banyak lah perusahaan-perusahaan yang berani menginvestasikan. Diperkirakan ada 4.000 multinational companies ada di sini. Dan 1 juta mobil itu diproduksi di daerah kawasan ini, kawasan Eastern Corridor dari Jakarta ini. Dan 10 juta motor per tahun diproduksi juga di sini. Jadi memang ini luar biasa sekali. Ada 100.000 entrepreneurs, ada 100.000 managers, dan 12.000 pekerja asing. Jadi memang ini hebat sekali ya di kawasan ini. Jadi salah satunya Lipo Cikarang kami juga membangun. Saya pribadi mulai terlibat di Lipo Cikarang tahun 1990 ketika awal Lipo Cikarang dibangun waktu itu. Dan dari hari pertama, rumah pertama dibangun ya saya ada di sana. Dan Lipo Cikarang tanpa disadari per hari ini penduduknya sudah 53.695 penduduknya. Ya, dan rumah ada 17.192, apartemen ada 42 tower, ruko ada 1.216, industri itu ada 1.316 pabrik, sekolah ada 21, tambah 2 international school, hotel ada 4, rumah sakit ada 3, mall ada 3, pohon tuh kita ada 94.390 pohon. Makanya kalau bicara membangun kota, saya pikir salah satunya saya senang sekali dari Pak Uki atau Pak Hadi tadi mengatakan mengenai air ya. Saya pikir di samping air juga hijau ya, karena namanya kota bukan hanya grace, ya, buildings, tapi juga greens. Dan juga jalanan kita ada 296 km, dan karyawan ada pekerja di sini yang kerja di sini, tapi belum tentu tinggal di sini ada 591.765. Dan dengan semua fasilitas yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak sebelumnya, ada elevated highway dan yang lain-lainnya, melengkapi sehingga daerah ini betul-betul menjadi prima. Karena Barat itu tadinya juga bertumbuh karena adanya infrastruktur. Jadi Timur ini saya perkirakan ya secara mata awam ya, ini mau nggak mau, mau tidak mau, kalau asing sudah berani invest, dan juga swasta sudah invest, dan pemerintah juga invest, dan bukan infrastruktur dibangun, bahkan airport Suta 2 ada di sana, kemudian di Kerawang, dan yang lain-lainnya, maka cepat atau lambat, kawasan ini pasti akan berkembang. Pasti akan berkembang. Nah, jadi kami mengembangkan Lipo Cikarang dari awalnya, tadinya kami industrial base, kami juga mulai dengan kawasan industri. Tahun 1990, pertama kali saya masuk sana tuh mulai dengan bangun perumahan, kawasan Meadow Green, dan hari ini bukan hanya greens, tapi juga greens. Kami juga punya danau, tadi saya terima kasih Pak Uki ya tadi mengatakan bahwa, atau Pak Hadi tadi mengatakan serapan air dan sampai dibuang, kami punya 105 hektar khusus untuk penampungan air, satu kawasan yang kami sebut sebagai Central Park. Central Park itu 105 hektar, dan kami punya banyak sekali di situ penghijauan dan juga air ada di situ. Dan juga adanya gedung-gedung, penghijauan, dan juga perumahan. Dan kami juga mengutamakan landscape, ya, sekali lagi ke penghijauan, karena kami mencoba untuk memadukan, apalagi dalam kondisi new normal ini, rumah bukan hanya rumah desainnya bagus, tapi menurut kami juga harus sehat, dan juga lingkungannya juga sehat. Jadi 2 orang yang kami, terakhir ini kami gunakan minta kerjasama dengan Pak Lex Bayu dan Color Prinsik, yang satu ahli interior design, satu lagi ahli landscape designer, Color Prinsik dari Amerika yang sudah karyanya tersebar di seluruh dunia.
dan mereka mencoba memadukan rumah yang sehat dengan cahaya alami dan juga dengan airflow yang bagus, sehingga memastikan pada hari ini khususnya para milenial adalah para pemimpin masa depan. Mereka juga disediakan rumah yang memadai sehingga mereka bisa hidup dengan baik di tengah-tengah lingkungan yang bisa bertumbuh dengan luar biasa. Dan ini salah satu video yang bisa kami tunjukkan, kawasan yang tadi kami katakan waterfront estate. Di sini persiapan yang dilakukan sedang terus berjalan. Pada waktu itu kami lakukan penjualan pada bulan Maret, pas sebelum PSBB, dan terjual semuanya. Dan kami siapkan sini sekolahan Dian Harapan sudah selesai, ya, sudah jadi. Dan juga yang kami katakan hijau, kami mencoba untuk tidak membuang alam yang ada. Jadi kami di Lipo kami berusaha untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi baik di Lipo Karawaci, di tempat saya tinggal ya, di Lipo Cikarang ataupun di Mekarta, dan juga di area baru kami di Karawang. Di Karawang kami juga sedang membuka untuk kota baru. Jadi kami tetap menjaga kawasan hijaunya. Dan kami ingin ada keseimbangan. Nah, ini merupakan satu bukti, satu hal yang kami inginkan. Dan untuk melengkapi keindahan dari kawasan timur Jakarta ini, kami juga kami yang selama ini Lipo di samping properti, kami juga sangat erat dengan dunia retail. Kami punya banyak perusahaan retail di kota-kota di Indonesia. Kami juga akan mempersembahkan Orange County Mall and Apartment. Ini adalah seorang arsitek dari Jepang, Kengo Kuma namanya, dari kantor Mitsubishi Seikei di Jepang, yang menyajikan karyanya yang indah, ya, karya yang indah sekali. Dan kami berharap ini akan melengkapi mimpi kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Juga mengenai komitmen kami, di mana pembangunan terus berjalan. Memang beberapa waktu yang lalu sempat ada kabar yang kurang baik dari Meikarta, tapi kami mencoba terus memperbaiki sesuai dengan komitmen kami. Kami ingin juga dikenal sebagai perusahaan punya trust. Kami terus membangun, dan ini satu demi satu tower-tower yang kami janjikan itu sedang dikerjakan. Ini tower yang pertama yang kami selesaikan, dan hari ini sudah serah terima. Dan sekarang sudah ada 2 tower yang sudah serah terima. Dan kami akan teruskan pembangunannya. Distrik 1 sudah hampir selesai semuanya. Serah terima juga sudah dilakukan. Dan kami sedang melanjutkan ke pembangunan ke distrik 2. Dan kami harapkan distrik 2 juga akan mulai kita serah terima segera. Akhir tahun ini atau awal tahun depan, kami juga akan serah terima untuk distrik 2-nya. Kami mohon doa dari Bapak-Bapak sekalian. Memang bukan hal yang mudah di tengah-tengah kondisi ini normal, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Karena kami ingin juga terlibat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan semua kemudahan-kemudahan bagi kebutuhan masyarakat, orang-orang yang tinggal di Mekarta dan sekitarnya, kami mencoba melengkapi dari supermarket, bank, dan macam-macam ya, coffee shop, kemudian rumah makan, berbagai macam rumah makan. Ini kondisi ini diambil sebelum new normal, tapi pada hari ini dalam protokol new normal kami juga ada banyak orang sudah mulai datang, walaupun dengan pembatasan. Kami mencoba untuk memberikan mengikuti peraturan pemerintah yang ada supaya kehidupan tetap berjalan, tapi tetap dijaga agar tidak menjadi tempat penularan pandemi yang terjadi di daerah ini. Kami ingin sekali membantu pemerintah. Kerinduan kami yang satu, kami ingin membangun Indonesia yang lebih baik. Itu bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Makanya kami mohon juga doa dan bimbingan dari Bapak-Bapak sekalian. Kami merasa kami masih banyak harus belajar untuk terus mengembangkan apa yang menjadi mimpi kami bersama di bagi kita semuanya. Ini video serah terima dari beberapa pembeli-pembeli yang ada. Kami lakukan terus-menerus hampir tiap hari. Kami lakukan, dan sudah banyak orang yang sudah menempati tempat-tempat yang ada di sini. Dan kalau bicara industri, dari dulu kan kalau kita membayangkan industri tempatnya selalu banyak cerobong seperti itu, padahal kenyataannya enggak juga ya. Jadi memang kawasan timur Jakarta ini memang spesial, bukan hanya di Lipo Cikarang, di Jababeka, di mana-mana juga kawasannya tenang, hijau seperti ini. Ini bagus sekali, dan juga terima kasih buat pemerintah yang sudah membangun begitu banyak infrastruktur yang ada sehingga kemacetan-kemacetan mulai ditanggulangi. Pada hari ini
sudah mulai terasa nyaman ya kalau kita mungkin dari Jakarta ke Cikarang, dan juga lingkungan yang hijau ditambah dengan keramaian yang ada tuh membuat suasana jadi begitu cantik, dan memang kita dengan bangga kita bisa mengatakan my city is a beautiful city. Dan ini Central Park yang saya katakan tadi luasnya 105 hektar, dan ini kawasan Central Park ini videonya sedikit saja gambaran. Ini merupakan tempat penampungan air yang kami gunakan untuk paru-paru kota dan juga untuk tempat penyaluran air. Sekaligus ini untuk menjawab defisit air baku itu ya Pak Andreas ya? Iya betul, defisit air baku. Makanya tadi saya suka sekali ketika Pak Ali tanya tadi itu salah satu ini. Jadi tempat rekreasi, karena saya pikir kawasan ini kawasan yang cantik ya, jadi kalau nggak dibangun seperti ini sayang sekali. Ini bisa buat rally, Riva Sungkar kemarin bikin acara rally juga di sini, ada track rally, dan sangat instagramable, jadi banyak orang-orang bisa berwisata ke sini. Nanti kapan-kapan kita bisa ke sini ya Pak Ali ya. Iya. Dan kenapa Eastern Corridor? Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Ali, ini 34-46 penanaman modal asing, dan yang lainnya, Dan ini gambar yang terakhir, video yang terakhir untuk melengkapi semuanya. Itikat baik tanpa tekad, bagai mimpi di siang bolong. Gak ada setengah hati, walau rasanya setengah mati. Kami akan terus berkarya untuk dapat bersuara kepada dunia. Ini bukan tentang sampah siapa, tapi ini adalah bumi kita. Perjuangan ini bukan tanpa harapan, untuk menghadirkan yang terbaik demi masa depan. Rasakan angin optimisme terus berhembus di Mekarta. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terakhir nih Pak, jadi terakhir jadi ini ada Instagram dari The Mekarta, bisa nanti diikuti, di follow. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Andreas Nawawi, ini luar biasa. Jadi tadi dari Jawa BK pun udah melakukan semuanya untuk lingkungan juga. Kemudian tadi langsung dijawab untuk ini Pak Uki dengan Pak Hadi, ternyata memang ada di Lipo Cikarang Mekarta itu ada 105 hektar ya Pak Andreas ya. Iya, 105 hektar. Itu Central Park Danau ya, yang mudah-mudahan itu meskipun mungkin belum sempurna, mungkin bisa belum bisa mencukupi semuanya, tapi artinya ini perlu kerjasama antara pengembang dengan pemerintah memang, karena ada memang batas-batas pengembang tidak bisa ke jangkauan infrastruktur perkotaan. Dan kami gitu juga ya. yang mengembangkan yang di Kerawang, danaunya pun kami udah ada. Tidak diuruk, jadi malah diperbesar. Kami siap, ada danaunya juga. Oke. Jadi kami danau, kami tidak akan pernah itu. Oke, makasih Pak Andreas Nawawi. Ini pun nanti akan dijawab tanggapannya. Saya minta tanggapan dari Sumarekon dengan Kota Harapan juga, dan saya yakin udah ada rencana-rencana antisipasi mengenai standar air baku. Oke, makasih Pak Andreas Nawawi. Nah, saat ini kita ke Pak Albert Luhur. Pak Albert Luhur dari Eksekutif Director dari Sumarekon Agung. Silakan Pak, waktu dan tempat bisa disampaikan mengenai kesiapannya Sumarekon menghadapi potensi Eastern Corridor. Oke, selamat siang Pak Ali, selamat siang teman-teman, ya Pak Harigani, Pak Uki, Pak Hadi, dan teman-teman dari developer lain. Ya, mungkin saya share screen saya. Kelihatan Pak Ali screen-nya? Oke ya Pak Ali. Oke Pak. Ya, selamat siang. Jadi memang hari ini ya seperti kita Sumarekon Bekasi ini berada di koridor timur. Jadi memang tadi mungkin Pak Andreas dan Pak Suteja banyak berbicara tentang Kabupaten Bekasi, tapi Kota Sumarekon Bekasi berada di Kota Bekasi sendiri. Jadi saya akan lebih banyak cerita hubungan antara Kota Bekasinya dengan Kota Sumarekon Bekasi. Ya, jadi presentasi saya hari ini saya akan berbicara secara makro dulu, hubungan antara Kota Bekasinya sendiri
dengan Sumarekon Bekasi dan secara mikronya dari segi tata ruang. Ya, Kota Bekasi seperti kita mengetahui ini adalah satu kota yang bersebelahan langsung dengan ibu kota kita. Jadi penduduk daripada Kota Bekasi ini sekarang ini kurang lebih 3 juta penduduk. Dan Kota Bekasi ini sudah bertransformasi dari satu kota yang kita sebut kota industri ya, atau penyangga menjadi sekarang ini menjadi pusat kota. Jadi one of the business city ya. Dan kita bisa melihat bahwa komuter-komuter yang dari 2014 ke 2019 ini increase sangat-sangat banyak atau 26%. Nah, di bawah ini juga ada foto bahwa sebelumnya Kota Bekasi ini ya boleh bilang macet, jalannya sempit, tapi sekarang ini di bawah ini foto saya ini jalan-jalannya, infrastrukturnya juga udah lebar, sudah sangat-sangat rapi, dan memang Kota Bekasi ini jangkauannya ini sangat-sangat mudah antara ke Jakarta maupun kemana-mana, karena dalam waktu 30 menit jangkauannya ini sudah kemana-mana, mau ke airport maupun ke seaport maupun ke pusat kota. Nah, saya mengambil data 10 tahun karena memang Kota Sumarekon Bekasi ini masuk ke Kota Bekasi ini di tahun 2010. Nah, kita melihat bahwa korelasi dengan masuknya Sumarekon, ya kita juga mengharapkan ada memberikan satu kontribusi kepada Kota Bekasinya sendiri. Nah, kalau dari penduduknya sendiri kita bisa melihat di tahun 2010 penduduk Kota Bekasi itu kurang lebih 2,3 juta penduduk. Nah, saat ini 2020 ya kurang lebih sudah mencapai 3 juta penduduk. Nah, yang paling menarik adalah PDRB-nya ya, atau pendapatan kotanya daripada Kota Bekasi. Jadi di tahun 2010 pendapatan itu hanya 35 triliun. Tapi di 2019 kurang lebih dalam 10 tahun sudah mencapai 98 triliun ya. Jadi boleh bilang naik 3 kali lipat. Jadi kita bisa melihat dengan perkembangan infrastruktur dan berbagai hal yang terjadi di Kota Bekasi, pendapatan daripada pemerintahnya sendiri dan kotanya ini meningkat dengan sangat-sangat signifikan. Nah, ketiga adalah tentu saja dengan perkembangan ekonomi yang luar biasa di Kota Bekasinya sendiri, kita bisa melihat populasi profil orang miskin ini pun secara tahun ke tahun ini juga menurun. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa middle class daripada warga di Kota Bekasi ini semakin hari semakin baik. Nah, ini mungkin saya cerita sedikit infrastruktur yang memang yang terdapat di Kota Bekasinya sendiri. Jadi Kota Bekasi di mana Kota Sumarekon Bekasi berada, kita terlink dengan boleh bilang 4 jalan tol ya. Ada Japek Elevated, ada JOR sama tol Becakayu. Terus di kita ini berdekatan juga ada kereta api yang menjadi stasiun tertiga yang teramai. Terus nanti ada LRT, Transjakarta, Royal Trans maupun Transpatriot. Jadi infrastruktur di Kota Bekasi ini sangat-sangat lengkap. Nah, kita bicara mengenai apa hubungannya Kota Bekasi dengan Sumarekon Bekasi. Jadi Kota Sumarekon Bekasi ini terletak di utaranya daripada Kota Bekasi. Jadi sebelumnya di tahun 2010, utaranya Bekasi, Kota Bekasi ini adalah daerah yang boleh bilang sangat mundur dari seluruh area di Kota Bekasi karena dibelah oleh rel kereta api. Mungkin dilihat di foto yang bawah kiri ini ada rel kereta api. Jadi ketika orang dari selatan ke utara ini memerlukan waktu yang sangat panjang karena rel kereta api ini sering buka tutup dan selalu macetnya lumayan parah. Jadi contoh orang yang dari Bekasi Utara sampai ke jalan tol tadinya itu perlu 1 jam. Nah, dengan Sumarekon Bekasi masuk, kita membangun flyover ini, di mana flyover ini menyambungkan Bekasi Utara dengan Selatan, dan ini waktu yang ditempuh sekarang itu bisa di bawah 10 menit. Jadi dengan infrastruktur yang kita bangun untuk Kota Bekasi ini memberikan satu sinergi yang sangat-sangat luar biasa.
Nah, Kota Sumarekon Bekasi ini kita bangun menjadi satu konsep yang sangat-sangat menarik secara township. Jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu ketika Jakarta di tahun 50, tahun 60 ini membuat satu area baru atau kota baru, Kebayoran baru. Jadi city di dalam city. Nah, sebetulnya Kota Sumarekon Bekasi ini juga mirip seperti Jakarta dan Kebayoran baru. Jadi tadinya Bekasi Barat ini atau ini adalah pusat ekonomi, dengan Sumarekon Bekasi masuk sekarang ini kita mendevelop di satu kota besar ya, dan di dalam ini ada Sumarekon Bekasi. Nah, di mana tadi juga diceritakan bahwa ini adalah satu compact city yang dimananya kita mempunyai berbagai fasilitas di dalam ini. Dan memang fasilitas yang kita bangun di dalam Kota Sumarekon Bekasi ini adalah fasilitas regional, bukan hanya satu fasilitas yang untuk istilahnya kawasan kita, tapi ini untuk seluruh kawasan Kota Bekasi dan sekitarnya. Nah, di tahun 2010, kalau dilihat di foto yang kanan atas ini, Kota Sumarekon Bekasi yang seluas 280 hektar ini memang kalau lihat dari Google ini masih hijau, totally hijau, belum ada development, tapi sekelilingnya sudah padat. Nah, di 2011 kita mulai develop. Nah, di saat ini kita setelah 10 tahun ini memang kita sudah membangun kurang lebih 50% dari seluruh atau 60% dari total pengembangan kita. Nah, kalau dilihat dari kawasan kita ini yang menarik adalah di township ini 60% daripada total kawasan kita ini adalah kita dedikasikan untuk komersial. Dan untuk residensial ini hanya 40%. Nah, di mana karena kita melihat kawasan Kota Sumarekon Bekasi ini adalah tadi city di dalam city ya, di mana kawasan Kota Bekasi ini yang mempunyai penduduk yang begitu banyak memerlukan satu new commercial center atau satu business center baru. Makanya kalau dilihat di tabel sebelah kanan kita ini, komersial kita itu boleh bilang 90 hektar, residensial kita ada 37 hektar, dan juga mungkin tadi ada pertanyaan mengenai park dan lake ya, kita mendedikasikan 32 hektar. Jadi di Sumarekon Bekasi ini kita membangun 3 danau, ada di sebelah kiri, tengah maupun di atasnya ada 3 danau yang kita bangun untuk pengendalian banjir. Ya. Jadi ini mungkin sedikit cerita apa saja sih kita membangun untuk di kota kita. Jadi contoh pertama, seluruh kawasan Sumarekon Bekasi ini dikelilingin oleh namanya perimeter ditch. Jadi ketika misalnya hujan atau istilahnya hujan deras, air-air dari tetangga atau perumahan sekitarnya ini masuk ke perimeter ditch ini dan akan dialirkan ke Kali Bekasi. Dan selain daripada itu, danau-danau kita ini yang kita bikin 3 danau ini tadi itu terkoneksi dan dipompa, kita ada pompa yang akan dorong ke Kali Bekasinya sendiri. Jadi ini juga menghindari namanya banjir. Dan di Kota Sumarekon Bekasi juga dengan tantangan tadi air ini memang kita membangun reservoir. Jadi air-air yang kita beli dari PDAM ini kita simpan dulu di reservoir. Jadi ketika terjadi gangguan-gangguan teknis dari PDAM maupun gimana, kita tetap bisa supply air dengan baik dan kita treatment ulang air-air tersebut. Dan kita juga mempunyai gardu induk yang double ya. Jadi Sumarekon Bekasi ini sangat menarik, mempunyai 2 gardu untuk mensuplai listrik ke kawasan kita. Dan salah satu gardu ini yang akan digunakan untuk kereta api cepat nanti. Jadi boleh bilang ya yang nama padam listrik ini akan sangat-sangat jarang terjadi di Kota Sumarekon Bekasi. Dan tentu saja di kita ini juga ada perawatan lingkungan, terus kita juga menggunakan berbagai teknologi seperti apps, CCTV dan berbagai hal untuk memastikan Kota Sumarekon Bekasi ini aman dan nyaman. Ya, di Kota Sumarekon Bekasi ini saat ini selama 10 tahun ini kita sudah membangun 8 klaster, kita membangun 6 tower apartemen, jadi kurang lebih penduduk kita ini sudah mencapai 13.000
penduduk ya yang sudah tinggal di Kota Sumarekon Bekasi. Nah, kalau dari segi komersial seperti tadi saya jelaskan itu 60%. Jadi jantungnya daripada Kota Sumarekon Bekasi ini adalah di komersial. Jadi memang komersial kita ini kalau sekarang ini menjadi sangat-sangat menjadi destination ya bagi warga-warga di Kota Bekasi. Jadi boleh bilang merek-merek atau restoran-restoran sudah sangat banyak bergabung dengan kita, bisnis perbankan dan lain-lain ini. Nah, contoh ini ada beberapa gedung-gedung yang sangat spesial ya, seperti Bank Mandiri membangun gedung 18 lantai dengan 3 basement menjadi headquarter untuk region 9 atau region ya. Dan terus ada BINUS Universitas yang bisa menampung 13.000 mahasiswa. Terus ada Holy Wing juga baru buka, ini juga menjadi talk of the town ketika buka. Terus ada restoran Seribu Rasa, ada Decathlon nih, toko sport dari Prancis, terus ada Stick 21 dengan menggunakan pesawat di ininya. Nah, terus di Sumarekon Bekasi ini menjadi spesial, salah satu ini adalah mall-nya, Sumarekon Mall Bekasi. Ini adalah salah satu mall yang paling rame di Kota Bekasi. Pengunjung kita di tahun 2019 itu mencapai 23 juta pengunjung ya. Tadi penduduk Kota Bekasi aja hanya 3 juta, tapi pengunjung daripada Sumarekon Mall Bekasi itu mencapai 23 juta pengunjung dalam setahun. Jadi ini menjadi satu mall regional di mana ya tidak hanya orang-orang Bekasi, tentu saja orang-orang dari Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi maupun Kerawang pun semua mengunjungi kita. Dan memang mall ini menjadi pengakuan dari kita mendapatkan award VFC ya, Gold winner di 2 tahun yang lalu. Nah, di Sumarekon Bekasi ini juga tentu saja selain daripada itu kita membangun komunitas seperti lari, sepeda, dan macam-macam. Jadi ini menjadi tempat untuk olahraga bagi warga-warga Bekasi dan sekitarnya. Nah, menceritakan mengenai TOD ya, Sumarekon Bekasi ini juga di tahun 2018 Perpres menunjukkan bahwa lokasi kita karena berdekatan dengan stasiun kereta api, ya ini memang menjadi titik TOD juga yang akan mengkoneksikan kereta api, LRT, Transjakarta, Angkot, dan Transpatriot. Jadi ya seperti pembicaraan tadi Pak Suteja dan teman-teman, ya di mana koridor timur ini ke depan ini akan menjadi menyatu ya, atau menjadi satu karena dengan TOD ya bisa di masing-masing tempat dibangun dan jarak ini akan menjadi sangat-sangat dekat. Betul. Mungkin itu saja Pak Ali sharing dari saya. Oke, makasih Pak Berluhur. Tadi sebenarnya saya udah pernah lihat juga tuh perimeter ditch itu cukup bagus ya untuk mengurangi genangan gitu ya, bahkan banjir gitu ya. Tadi juga udah menjawab nih Pak Uki sama Pak Hadi, ternyata di Sumarekon tuh ada danau juga 32 hektar ya. Jadi itu sama-sama sinergi ini antara pemerintah dengan pengembang. Oke, ini satu lagi kita ada pengembang juga dari Kota Harapan Indah, Pak Edward Gunawan, Pak. Halo Pak Edward. Selamat sore Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Mungkin ada yang sampaikan dengan sinerginya koridor Jakarta antara pemerintah dengan pelaku juga nih. Oke, saya share screen dulu ya Pak. Iya, silakan. Jadi kalau kita lihat ternyata memang banyak pengembang yang udah mempersiapkan landscape. Tadi Pak Andreas ada bilang green juga, hijau, juga ada airnya gitu ya. Pak Hadi dan Pak Uki, mungkin kita mesti betul-betul sinergikan lagi ke depan. Jangan sampai nanti ada permasalahan yang memang tidak terantisipasi gitu ya, Pak Hadi, Pak Uki juga ya, dari pemerintah juga. Oke, silakan Pak Edward. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi mungkin terakhir ya, tapi semoga masih ada energi untuk mendengar presentasi ini. Karena hari ini kami dari Damai Putra Group ingin share apa yang kita lakukan untuk memastikan atau mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dan juga pengembangan koridor timur Jakarta. Jadi pertama-tama pertanyaannya adalah langkah apa
yang kami di Damai Putra Group ambil untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kalau dari kami sih di Damai Putra sendiri, kami merasa meskipun adanya pandemi ekonomi, kami tetap harus berfokus ke perencanaan strategis dan jangka panjang, terutama di bidang mobilitas ya. Jadi meskipun adanya wabah corona di Damai Putra Group, kami tetap berfokus dan merencanakan untuk strategi atau perencanaan ke jangka panjang. Di sini khususnya yang saya akan bicarakan hari ini adalah terkait mobilitas. Sekilas tentang Damai Putra Group ya. Kami Damai Putra Group adalah pengembang sudah berdiri mungkin 39 tahun ya kira-kira. Dan telah terbangun 40.000 rumah di Pulau Jawa, baik di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan salah satu proyek yang paling besar adalah Kota Harapan Indah, yaitu kawasan mandiri seluas 2.200 hektar di perbatasan Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Tentang Kota Harapan Indah sekilas, Kota Harapan Indah adalah kawasan mandiri yang seluas 2.200 hektar ya. Kalau saat ini kita sudah ada 60.000 warga yang berdomisili di dalam Kota Harapan Indah. Namun demikian Kota Harapan Indah baru terbangun 800 hektar atau sekitar 36%. Jadi kalau bicara potensi atau pengembangan ke depan sebenarnya jalannya masih panjang. Di full development kami antisipasi adanya 300.000 jiwa yang tinggal di sini dan 200.000 lapangan kerja. Dan sekilas secara visi di Kota Harapan Indah, apa yang kami ingin membangun di sini adalah sebuah kota mandiri yang sustainable. Sustainable dalam arti kota mandiri yang bisa menjaga dan melestarikan lingkungan alam, kawasan yang bisa berimbas dampak positif terhadap sosial baik di dalam Kota Harapan Indah dan juga di sekitarnya, dan terakhir tentunya untuk menggerakkan ekonomi di dalam Kota Harapan Indah dan juga di sekitarnya. Tadi sempat buat saya cukup interesting ya bahwa kita ada beberapa pembicaraan terkait air, dan ini salah satu hal yang menjadi hal penting di Kota Harapan Indah, di mana master plan kami berputar seputar prinsip WSUD, yaitu perencanaan yang memastikan semua air bersih sebisa mungkin disimpan dan ditahan untuk kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan masyarakat dan baik untuk ekologi. Jadi kalau untuk lokasi ini, peta ini menggambarkan lokasi Kota Harapan Indah, dan kami bisa lihat dia di perbatasan Jakarta, Bekasi, Kabupaten, dan juga Kota Bekasi. Dan buat kami ini merupakan sesuatu yang unik, karena bisa dibilang Kota Harapan Indah adalah gerbang masuk ke koridor ekonomi timur, atau sebaliknya gerbang keluar dari koridor ekonomi timur ke Jakarta. Jadi ini menjadi salah satu hal yang kami pertimbangkan di dalam perencanaan mobilitas kita. Dan menarik sekali teman-teman di developer lain tadi ketika kita membahaskan koridor ekonomi timur, seakan-akan ini menjadi pertumbuhan dan fenomena yang baru ya, bahwa pertumbuhan ini pesat pada akhir ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah, tidak. Koridor ekonomi timur ini sudah berdiri, bisa dibilang ada sejarah lebih dari 200 tahun, di mana dari zaman pemerintah Hindia Belanda ini sudah dipetakan sebagai arteri jalan utama di Nusantara dulunya. Jadi poinnya adalah selain koridor ekonomi timur bertumbuh pesat sekarang, selain itu koridor pertumbuhannya itu hal yang sudah lama dan sudah stabil dengan sejarah yang lama ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kita ada kata-kata time will tell atau waktu akan membuktikan, dan menurut saya dengan sejarah lama ini
koridor ekonomi ini sudah cukup terbuktikan. Oke, jadi tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa posisi Kota Harapan Indah adalah sebagai gerbang di koridor ekonomi timur. Dan ini menjadi fondasi dalam strategi yang kita rencanakan untuk mendukung rencana pemerintah dan juga perkembangan regional. Tapi kami juga harus lihat kondisi sekarang ya, pain points atau kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Tapi tadi sempat disinggungkan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak kepada beberapa hal secara regional, dari air dan juga mobilitas. Dari peta-peta ini kita bisa lihat bahwa tren pembangunan mengikuti tren pertumbuhan ekonomi, di mana koridor timur menjadi daerah yang cukup pesat dan padat ya. Kami juga lihat bahwa di Jabodetabek pergerakan barang mendominasi dari koridor ekonomi timur, dan untuk pergerakan manusia ini mendominasi nomor perangkat kedua. Kami juga menstudi beberapa aliran mobil, khususnya di jalan tol, dan bisa dilihat sepanjang hari koridor ekonomi timur mengalami tingkat kemacetan. Dan tentunya ini berimbas terhadap bottleneck pertumbuhan ekonomi regional. Tapi hal yang menarik adalah kemacetan tersebut tidak bermuara ke satu arah, tapi ke dua arah ya. Kemacetan ke Jakarta, ke timur, dan juga dari timur ke Jakarta. Karena yang tadi sudah disampaikan Pak Sukteja pun, daerah Cikarang sudah berevolusi, tidak lagi hanya daerah industrial, tapi menjadi kota mandiri yang multifungsi juga. Jadi ini menunjukkan bahwa ekonomi di timur bukan hanya mendukung Jakarta, tapi saling mendukung, Jakarta ke timur dan timur ke Jakarta. Kami juga studi beberapa payung hukum ya terkait regulasi, karena apa yang kami rencanakan tentunya harus patut dan mendukung kesuksesan rencana pemerintah, baik dari Perpres 13 2017 yang menggambarkan RTW nasional, Perpres nomor 15 tahun 2018 RITJ yang tergambar jalur MRT Cikarang Balaraja, di mana melalui koridor ekonomi timur. Dan ini didetailkan lagi di Perpres 60 tahun 2020 yang baru terbit, di mana trayeksi MRT East-West sudah lebih jelas, trayeksi yang dia melintasi. Dan rupanya ini salah satu strategi dan solusi pemerintah mengambil untuk membantu di segi mobilitas dan secara tidak langsung untuk pertumbuhan ekonomi regional. Jadi dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi, sedikit analisa terkait regulasi, sedikit perspektif terkait posisi Kota Harapan Indah sebagai gerbang koridor ekonomi timur, kami juga melihat fungsi yang berjalan sekarang ya. Sekarang Kota Harapan Indah sendiri sudah berfungsi sebagai pusat perpindahan antar moda, karena Kota Harapan Indah adalah gerbang kita juga berupa interchange antara public transport dari Jakarta ke public transport system di Bekasi. Dan untuk info, Kota Harapan Indah adalah wilayah pertama di luar Jakarta yang melayani Transjakarta. Kedua, kita juga mapping semua stakeholders atau pemangkau kepentingan sepanjang jalur MRT untuk mengetahui jumlah populasi, tempat kerja, industri, sekolah, fasos-fasum, dan lain sebagainya. Dan terakhir kita juga melihat secara mikro semua stakeholders atau pemangku kepentingan di kawasan Kota Harapan Indah, baik di dalam dan di sekitarnya. Dan dengan analisa ini, di mana menurut kami fasilitas di dalam Kota Harapan Indah cukup untuk melayani warga Kota Harapan Indah, kita melihat bahwa ini belum maksimal untuk mendukung rencana pemerintah, di mana harusnya ada TOD yang bisa mendukung keberhasilan rencana jalur pemerintah. Jadi dengan semua analisa ini dan semua pertimbangan ini, apa yang kami lakukan di Kota Harapan Indah
untuk mendukung dan mempersiapkan untuk rencana pemerintah adalah membangun TOD di daerah yang akan dilintasi MRT East-West. Secara singkat, TOD ini ada 4 pilar ya, 4 pilar yang kita menekankan di dalam visinya. Yang pertama, kita mau menjadi contoh pusat perpindahan antar moda yang seamless, karena kita semua tahu bahwa TOD yang benar adalah TOD yang bisa memberikan seamless integration antar beragam moda transportasi, baik MRT, bis, BRT, sepeda, pejalan kaki, dan lain sebagainya. Kedua, secara land use planning dan density, kami menciptakan densitas yang bisa mendukung ridership dan juga mixed use yang bisa memutar ekonomi roda di TOD ini. Yang ketiga, karena kami posisinya di gerbang antara DKI dan Jawa Barat, kami juga ada peran untuk memberikan gerbang simbolis secara desain. Dan terakhir, kami akan membangun beberapa ruang publik yang akan mendukung TOD dan menciptakan visi Kota Harapan Indah untuk menjadi kawasan yang human scale dengan high quality of living. Jadi ini beberapa detail ya. Pertama terkait integrasinya beberapa moda transportasi jika masuk MRT. Kedua, mixed use dan medium density yang bisa menciptakan skala manusia yang nyaman dan juga bisa memberikan perputaran ekonomi dan juga ridership terhadap rencana MRT pemerintah. Ketiga, membuka akses ke warga di sekitar, karena tentunya TOD bukan hal yang eksklusif, tapi TOD adalah hal untuk kawasan secara keseluruhan. Jadi kami buka kawasan ini supaya stakeholder di luar Kota Harapan Indah juga bisa terlayani dengan adanya TOD ini. Dan yang terakhir adalah open space network dan grid network untuk memastikan bahwa apa yang kami bangun bisa menambah kualitas kehidupan warga di dalam, baik di sekitar. Dan ini beberapa image untuk menunjukkan visi yang kami impikan dalam TOD ini untuk mensupport rencana pemerintah ketika jalur ini sudah mulai terbangun. Dan terakhir, beberapa goals atau targets yang kami sudah susun untuk memastikan keberhasilan visi kami. Karena tentunya visi adalah visi, tapi kalau tidak ada target dan goals atau sasaran, gunanya untuk memastikan bahwa kita mengejar visi sesuai harapan. Jadi untuk kesimpulan, tadi saya sudah sempat cerita ya. Pertama, ada beberapa poin. Pertama, KHI berdiri sebagai gerbang koridor ekonomi timur. Itu menjadi salah satu pertimbangan ya. Dua, kita melihat beberapa problem yang menjadi bottleneck terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yaitu kemacetan dan kepadatan. Ketiga, kita lihat beberapa payung hukum dan rencana pemerintah untuk memastikan apa yang kita lakukan mendukung kesuksesan rencana pemerintah. Dan terakhir, kita lihat konteksnya. Kita memetakan semua pemangku kepentingan dalam jalur koridor MRT. Dengan semua ini, hasilnya atau peran dari Damai Putra Group adalah menyediakan TOD yang bisa mensupport rencana pemerintah dan juga bisa menjawab semua problem dan analisa yang saya sudah sampaikan. Demikian dari kami di Kota Harapan Indah. Terima kasih. Ya, makasih Pak Edward. Ini luar biasa. Saya ingat tahun lalu saya ketemu Pak Edward ini penjabarannya lebih detail nih Pak, dari lingkungan segala macam, green concept ya. Tadi itu bahkan Damai Putra pun ada target-target gitu Pak ya. Target-target sampai jauh mana itu luar biasa Pak. Ternyata nih saya lihat juga nih Pak Edward ini Master Science International Planning and Urban Design di London Pak ya. Jadi memang luar biasa lah ini pengembangan kawasan ke depan. Oke.
Ini masih semangat Bapak-bapak semua ya. Wah, ini Pak Uki sama Pak Hadi juga masih bersama kita. Makasih nih Pak. Jangan-jangan pejabat nih sampai selesai. Thank you. Oke, ini sedikit ada saya mau menyapa Pak Harigani. Pak Harigani. Ya, baik. Pak Harigani, ini tadi dari pemerintah udah menyampaikan rencana-rencana strategis ke depan, dari pengembang pun udah menjawab sebagian yang mengenai tadi air dan segala macam. Tanggapan dari Pak Harigani gimana sebagai asosiasi REI, Pak? Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa kawasan timur ini begitu strategis ya, begitu banyak rencana-rencana pengembangan yang sangat baik yang sudah dan akan dilakukan oleh teman-teman pengembang, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat dari komunikasi yang sudah disampaikan oleh baik pemerintah maupun pihak pengembang hari ini, kita lihat bahwa kawasan ini akan berkembang dan akan mengalami transformasi yang membutuhkan waktu yang masih lama nih Pak Ali, ya kan? Kita lihat kawasan ini boleh dibilang sekarang masih kawasan yang mempunyai nilai tambah yang masih sedikit di bawah kawasan barat Jakarta dari segi harga rata-rata tanah per square meter misalnya begitu, ya kan? Betul. Tapi saya percaya sekarang momentumnya memang ada di timur. Mereka sedang mengejar ketertinggalan harga tanah tersebut dan bahkan saya yakin bisa jauh lebih tinggi daripada barat. Kenapa, Pak? Karena kawasan ini adalah kawasan yang punya potensi lebih besar sebagai kawasan mega urban, Pak. Satu-satunya kawasan mega urban yang ada di Indonesia, potensinya adanya di kawasan ini. Ini adalah hasil penelitian dari Lembaga Pengembangan Wilayah dari IPB. Karena kenapa? Di sini dia menghubungkan dua kota besar, Jakarta dengan Bandung. Dan sudah ada rencana infrastruktur yang luar biasa, yaitu kereta api cepat, ya kan? Dan jalan tol yang sudah terpasang. Jadi dua kota besar, dua kota metropolitan terbesar di Indonesia ini kan Jakarta, Surabaya, Bandung, ya kan, Medan. Nah ini yang dua ini menghubungkan kawasan ini, menjepit kawasan ini, yaitu Jakarta dan Bandung. Jadi potensinya luar biasa. Saya melihat ini perlu penanganan yang sangat serius dari kita semua stakeholders. Dinamika pasarnya akan sangat tinggi, akan terus berlangsung, dan karena itu esensi yang paling penting dari sini adalah perlunya adanya komunikasi. Perlunya komunikasi antara semua stakeholders ini, di mana pihak swasta dan pihak pemerintah sekarang ini beruntung sudah ada badan yang tadi Pak Uki katakan, yaitu Badan Pengelola Jabodetabek Punjur ya. Nah, pertanyaan saya, apakah di badan pengelola ini ada keterwakilan unsur swasta atau tidak, begitu kan? Alangkah baiknya kalau ini ada, gitu ya kan? Mungkin tidak bisa diwakili oleh satu-satu, oleh satu pengembang, gitu ya? Tidak. Dan ini tentunya unsur swasta ini harus mewakili kawasan timur, barat, dan selatan Jakarta di Jabodetabek ini. Nah, saya berharap perlu dipertimbangkan adanya keterwakilan dari unsur swasta ini, di mana diwakili oleh asosiasi, begitu Pak ya, dari asosiasi. Untuk apa ini? Tadi nih, saya yakin Pak Hadi sama Pak Uki juga mendapat manfaat dari presentasi dari para pengembang. Oh, ternyata Sumarekon Serpong, Lipo Cikarang, Kota Harapan Indah, ya kan, dan Jabodebek punya rencana yang luar biasa, ya kan. Nah, ini harus kita antisipasi. Ada rencana yang terkait dengan proyeknya apa saja, rencana pengendalian banjirnya seperti apa, rencana sistem transportasinya seperti apa, ya, dan itu semuanya menjadi input buat perbaikan daripada rencana tata ruang maupun program-program pengembangan infrastruktur ke depan. Nah, ini tidak bisa komunikasinya kalau tidak diwadahi oleh badan yang tadi, gitu ya. Oke, nah, poin penting itu Pak. Poin penting Pak Hari. Poin penting itu saya rasa. Dan dari sisi swastanya sendiri, ya kan, saya senang nih teman-teman ada 15-16 pengembang yang di timur ini sekarang sangat kompak, ya kan. Saya percaya dengan kekompakan ini bisa menciptakan sinergi dan integrasi dalam pengembangan kawasan ini
agar momentum yang tadi dikatakan oleh Pak Andreas itu adalah sekarang ada di kawasan ini, di timur Jakarta ini bisa benar-benar kita manfaatkan bersama begitu. Dan ini sekali lagi sesuai dengan judul dari webinar ini bisa membangkitkan, mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi nasional dimulai dari kawasan timur Jakarta ini. Demikian Pak Ali. Ya, Pak Rigani, ini tadi itu betul poin-poin penting ya, poin penting ya. Saya rasa itu apa ya? Ternyata di lapangan para pelaku pun udah antisipasi dengan sejauh itu gitu ya. Nah, mengenai usulan Pak Harigani, ini Pak Uki sama Pak Hadi, mungkin ke Pak Uki ya. Di badan koordinasi dengan 5 menteri ini dimungkinkan nggak ada pihak swasta, paling tidak asosiasi? Ya, izin Pak. Ya, oke. Menurut saya sih dimungkinkan Pak, harusnya. Pak Menteri kan sekarang merunningnya itu dengan PMO. Nah, PMO-nya ini diharapkan sih malah profesional, akademisi, itu duduk di situ. Nah, tentunya kalau asosiasi nanti memang perlu ikut di situ, bisa. Tapi memang heavy-nya Pak, heavy-nya ini sebetulnya mungkin saya komentar secara umum dulu ya Pak ya terhadap presentasi kelupaan nih. Nah, pertama mungkin terima kasih nih teman-teman dari Sumarekon dan lain-lain yang tadi dari Jababeka. Saya izin minta itunya apa kalau bisa bahan presentasinya. Materinya ya, iya. Nah, nanti bisa kita share ke kami. Bagus-bagus sekali dan konsepnya juga sudah pasca pandeminya udah kelihatan tadi. Clustering yang neighborhood kan, dan kemudian cuman ada TOD tadi beberapa. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan muatan di Perpres 60 atau enggak? Nanti silahkan aja dilihat. Nah, kemudian saya tadi nggak sempat cek satu persatu. Nah, terima kasih juga sudah ada pengembangan danau, Pak ya. Nah, memang badan koordinasi yang tadi saya sampaikan itu Pak Menteri ingin arahnya tuh lebih ke pengendalian, Pak. Maksudnya tuh pengendalian itu kan tadi ada isu tuh, menjawab isu yang tadi saya sampaikan 6 itu ya. Banjir, sanitasi sampah, macet, reklamasi, apalagi tadi, drainase ya. Kemudian ada masalah IKN dan insentif. Nah, emang ke sana arahnya. Dan untuk itu hal yang pertama mungkin diprioritaskan itu adalah penanganan tadi yang Pak sejalan dengan Menteri PU tadi Pak Hadi juga sampaikan, ada pembangunan waduk 2 tadi di mana Ciawi dan juga Sukamahi, itu pengadaan tanah dan lain-lain, termasuk pengamanan jalur-jalur sungainya Pak. Itu jalur sungai yang untuk normalisasi dan lain-lain itu kan sempadannya itu juga harus diamankan. Nah, termasuk juga Sedo itu situ, danau, embung dan juga waduk. Itu saya juga titip nih ke teman-teman pengembang melalui asosiasi di sini Pak Harigani, dan juga pengembang yang lainnya. Tolong nanti sama-sama lah kita mengawasi ini gitu ya. Jangan memohon lahan di Sedo ya tadinya situ atau danau dan empang itu yang statusnya itu. Nah, itu kita akan tertibkan juga. Tapi saya senang sekali tadi bahkan yang tadinya tidak ada danaunya malah dibuatkan ya nanti sebagai untuk resapan airnya, itu sangat membantu memang. Tapi kita akan mengamankan itu, kalau bisa kerjasamanya juga nanti lebih baik. Nah, satu lagi, tolong nanti dalam pengembangan areanya Pak, para kempulan, tolong perhatikan di Perpres 60 itu ada ketentuan KWT Pak. Koefisien wilayah terbangun itu juga tolong dipatuhi. KWT ya. Kalau saya KWT ya, tapi kalau saya dari master plan tadi yang disampaikan, hampir semua kayaknya sudah memenuhi itu rata-rata ya, sekitar 60-an, 70% karena ada waduk dan lain-lain. Nah, itu terima kasih sekali tuh. Kalau memang itu bisa dipertahankan pengembangannya seperti itu. Nah, soal tadi yang ditanyakan badan tadi apa sih badan? Ya, badan pengembangan koordinasi tadi. Memang ini tugasnya itu Pak. Jadi kalau memang nanti ada asosiasi ingin duduk di situ ikut membantu, lebih baik tuh. Jadi lebih sinergi. Ya, nanti ke depannya untuk supaya
pengembangan perumahan itu lebih tertata dengan baik, tidak kemana-mana. Ya, tapi mungkin asosiasinya supaya bisa dari asosiasi menyuarakan ke teman-teman pengembang lainnya ya yang duduk di situ, Pak. Wah, Pak Regan ini mesti langsung nih, Pak. Ya. Langsung action nih Pak Regan ini. Ya. Ya, karena kita lihat memang kan kalau adanya pihak swasta itu kan biasanya kan itu Pak, pasar ini lebih cepat, Pak. Ya, pasar lebih cepat dari peraturan yang ada. Nah, ini terkait juga ada pertanyaan dari IAP Jabar, Pak Ijaz ya. Pak Ijaz, jadi beliau sampaikan ini Perda 12 2014 tentang pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan Jawa Barat. Nah, terus ada ini pertanyaan, mengingat perkembangan di kawasan tersebut lebih cepat dari proses Perda RDTR, nah, apakah dimungkinkan bypass nih Pak? Oke, apakah dimungkinkan bypass proses dari RDTR di kawasan tersebut sehingga segera diperda gitu, diperdakan? Itu gimana Pak Oki? Dimungkinkan nggak ya? Bypass tuh ke RDTR atau apa maksudnya ya? Kalau di sini apakah dimungkinkan bypass proses bagi RDTR kawasan mungkin langsung diperdakan gitu ya? Ya, DTR kawasan. Memang kalau by law nggak bisa Pak, bukan bisa, ya? bisa. Maksudnya bisa di bypass produknya kita nyusun. Itu memang saya sekarang mengarah ke sana tuh. Jadi kalau daerah yang RT RW-nya sedang direvisi pun saya bilang udah sambil revisi RT RW sambil jalan kadang-kadang RDTR-nya kita susun duluan gitu ya. Oh, oke. Tapi memang kendalanya dalam nyusun RDTR, kita sih sekarang udah cepet nih nyusun RDTR kalau insya Allah nggak nyampe setahun, bahkan kemarin yang untuk kepentingan OSS itu ditargetkan nggak nyampe setahun terus perdanya udah terbit. Tapi belum kejadian nih sampai sekarang, belum ada satupun yang 57 kemarin kita siapkan itu. Sudah 17 ya, 20 sudah terbit persubnya dari kami. Tapi belum ada yang jadi perda. Ini juga lagi dipantau sama teman-teman KPK juga ikut memantau. Mudah-mudahan ini bisa segera, tapi bukan di Jabodetabek ya, ada tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau saya tanya juga badan koordinasi itu tadi menjangkau otonomi daerah nggak Pak? Pemda diikut sertakan nggak sana ya? Ikut Pak. Jadi nanti ikut, itu kan wakil ketuanya Pak Menteri ATR, wakilnya tuh anggotanya tuh ada 5 menteri minimal tadi itu ya, Bappenas, kemudian tadi di Bansel. Bappenas, PU, Perhubungan, kemudian Keuangan dan Dalam Negeri. Itu minimal anggotanya. Dan 3 gubernur. Nah, 3 gubernur di tugasnya, di tusinya juga menugaskan seluruh bupati wali kota yang ada di Jabodetabek itu menjadi anggota di wilayahnya. Oke. Jadi semuanya menjaga sinkronisasi. Oke. Makasih Pak Oki, makasih banget nih ulasannya. Pak, mungkin saya ke Pak Hadi Gani. Tadi ada dari pemaparan pengembang-pengembang itu ada danau segala macam, kemudian dari PUPR pun ada bangun bendungan, kemudian sebagian dikerjasamakan oleh pihak swasta gitu ya Pak Hadi ya. Dengan kondisi seperti ini cukup nggak ke depan ya? Kita butuh bukan kepastian sih, artinya butuh pandangan pemerintah dengan kondisi seperti ini, apakah defisit ini bisa diselesaikan gitu loh Pak? Pak Hadi? Kita akan cek juga Pak yang ada di pengembang tadi ya, apakah danau, apakah tangkapan air tadi, itu kapasitasnya berapa, apakah bisa jadi sumber air juga untuk di setempat gitu. Jadi yang saya himbau Pak, adalah seharusnya kan semua menjadi mandiri ya, mandiri termasuk juga dalam pengadaan air bersihnya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah harapan saya adalah adanya komunikasi, koordinasi antar pengembang. Kita kan tahu ada istilah NIMBY, not in my backyard gitu kan. Nah ini jangan sampai misalnya sampah, banjir itu dikesampingkan tapi malah kena pengembang lain begitu kan. Nah ini mungkin di antara pengembang juga harus ada koordinasi dan komunikasi gitu Pak, kalau menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Hadi. Jadi memang sebetulnya kalau saya lihat para pelaku ini pun tidak mungkin dia tidak menjaga lingkungannya, karena kan lingkungannya yang dijaga itu lingkungan mereka kan yang dia jual gitu ya. Artinya nah ini yang butuh sinkronisasi karena ada batasan-batasan pengembang, dia hanya proyeknya tapi dia tidak bisa menjangkau
jaringan kota gitu loh Pak Hadi ya. Jadi ini mesti sinkron antara kota dan project, dan itu kadang-kadang memang agak miss. Tetapi dengan kita ketemu di sini, kita silaturahmi sini, kita bisa membuat sinergitas Pak antara pemerintah dengan pengembang. Apalagi tadi Pak Heryagani bilang asosiasi akan mencoba menyampaikan beberapa usulan juga, dan itu membuat satu sinergi yang luar biasa. Gitu ya Pak Uki, Pak Hadi ya. Siap. Makasih nih Pak udah sampai jauh ini Pak Uki, Pak Hadi. Nah, mungkin ada dari pengembang, mungkin ada mau tambahkan, Pak Suteja, mungkin closing statement. Mungkin satu kali kita kalau boleh silaturahmi Pak ke para Betul, mesti itu. PUPera dan ATR BPN. Kita di Timur sedang ada inisiasi untuk tadi saya cerita konsorsium Pak. Jadi udah 9 saat ini dan semua pengembang besar kita mulai dulu. Cukup baik Pak, saya lihat hari ini juga ngelihat interestnya dari jumlah partisipan juga sangat tinggi ya. Nggak banyak yang keluar dari tadi. Saya pikir ini juga sinergi yang tadi Bapak-Bapak katakan antar developer ini bisa terbangun ternyata gitu. Kita bukan cuman kompetisi aja, tapi kalau kompetisi juga kompetisi sehat seperti itu Pak. Dan juga banyak sinergi ternyata yang bisa kita kerjakan bersama. Mungkin kita silaturahmi Pak satu hari Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa nih. Mesti nih Pak, Pak Suteja, mesti silaturahmi itu. Mungkin Pak Andreas, ada Pak Andreas, Pak Albert, atau Pak Edward? Silakan Pak, ada closing statement dikit. Terima kasih. Jadi gini, saya sebagai mewakili developer, saya mengucapkan terima kasih buat pihak pemerintah, ya Pak Hadi, Pak Uki, yang sudah dibantu oleh Pak Heryagani juga, karena saya merasa bahwa pemerintah itu penting sekali keberadaannya. Jadi saya senang sekali kalau kita bisa dibimbing, kemudian diarahkan. Kalaupun kami kadang-kadang nakal ya ditegur sedikit juga kami terima kok ya. Karena kami pikir gini, kerinduan saya tuh ya satu ya, kerinduan kami yang satu, membangun Indonesia yang lebih baik. Karena yang kita bangun ini tidak akan hanya, usia saya 63 hari ini, paling berapa lama lagi saya hidup, saya tidak akan hidup lebih lama, mungkin 20-30 tahun itu sudah luar biasa. Tapi yang dibangun ini akan bertahan tuh sampai mungkin 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, dan itu akan harus ada legasinya Pak ya. Betul. Ya, justru itu menjadi warisan yang apa ya? Saya menyebutnya warisan yang mulia bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, bagi generasi yang mendatang. Jadi di Liput Cikarang ini khususnya setiap nama jalan, bahkan pohon yang ditanam itu saya yang dulu mutusin pertama kali itu, nama jalanan, nama gedung. Karena saya merasa bahwa ini merupakan legacy yang harus dipertahankan. Satu mimpi, satu cetusan hati. Jadi ketika kasih nama jalanan, satu demi satu tuh saya kasih nama. Dan sampai hari ini saya terus berdoa keberadaan ini akan menjadikan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak. Iya, makasih Pak Andreas. Pak Albert? Oke, ya. Mungkin kalau dari saya memang peran antara developer dengan pemerintah setempat maupun pemerintah pusat itu sangat-sangat penting. Apalagi khusus Sumarekon, karena memang Sumarekon ini perlu ya, betul. Ya, karena kita ini memang selalu masuk ke satu kawasan ini kita memberi transformasi ya. Dari pertama kita masuk di Kelapa Gading yang tadinya rawa-rawa menjadi sekarang ini Kelapa Gading ini menjadi pusat di Jakarta Utara. Nah, Bekasi sendiri juga sama ya. Tadinya ini kan tadi peta yang saya tunjukkan tuh juga masih belum ada apa-apa, dan saya merasa kota Bekasi ini dengan masuknya Sumarekon Bekasi ini juga mengangkat derajatnya kota Bekasi. Nah, saat ini juga kita sudah di Bandung, sama juga halnya dari daerah di Gede Bage yang tadinya banyak hal-hal yang kurang ini, tapi sekarang menjadi tempat yang sangat favorit juga. Jadi ini tentu saja kita sendiri nggak mungkin ya dari developer saja. Tentu saja kita sangat-sangat senang kalau bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mentransformasikan kawasan-kawasan yang kita kembangkan. Oke. Makasih Pak Albert. Pak Edward? Ya. Sebelum ke Pak Heryagani. Ya, makasih Pak. Jadi dari saya sebenarnya mungkin tadi sekilas ya, kita lihat visi misi. Dan salah satu misi Damai Putra Group adalah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Jadi saya rasa selaras dengan apa yang kita bahaskan hari ini ya. Betul. Tapi tentunya untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus bermitra, dan saya senang sudah ada konsorsium Timur. Iya, betul. Bisa kerjasama dan juga dengan pemerintah.
Dan ya, saya cukup senang dan optimis, terutama ketika saya lihat Perpres 60 ya, kelihatannya kita rencana secara regional makin lama makin bagus dan makin banyak hal yang kita bisa dukungi sebagai developer swasta. Jadi terima kasih semuanya. Oke, makasih. Untuk Pak Harigani, Pak Pamungkas, closing statement. Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, terutama kawan-kawan dari kementerian, Kementerian ATR, Pak Uki, Kementerian PUPR, Pak Hadi. Ini dua-duanya orang yang sangat kompeten untuk bicara. Ya, luar biasa Pak. Hari ini. Dua-duanya adalah orang ahli infrastruktur dan ahli tata ruang, Pak. Dan juga kepada 4 pengembang yang mewakili 15 pengembang di Koridor Timur hari ini. Dan saya dapat menyimpulkan di sini bahwa tadi Pak Uki sudah bilang, saya minta bahannya dong, gitu ya, dari teman-teman pengembang. Jadi kelihatan bahwa ini saling ketergantungan nih Pak ya. Betul. Saling ketergantungan dan perlu komunikasi nih. Kita selama ini terhambat komunikasi. Alhamdulillah ide kita bersama melakukan webinar ini ternyata memang ada manfaatnya buat kawasan Timur Jakarta nih tentunya nanti, ya kan Pak ya. Nah ini apalagi Pak Teja tadi bilang kita lanjutkan dengan silaturahmi. Nah ini oke, kita siap. Kami dari DPP Real Estate Indonesia siap memfasilitasi, dan pesan saya juga buat teman-teman di pengembang Jakarta, Koridor Timur Jakarta ini, tadi konsorsiumnya ini yang selama ini informal, silakan sebaiknya karena ini masih panjang nih perlukan ya, diformalkan aja Pak, bikin konsorsium yang lebih formal ya kan, nanti bisa kalau ada kita bikin rapat berkala dengan DPP RE bersama-sama dengan juga Kementerian PUPR atau ATR atau dengan badan tadi, Badan Koordinasi atau Badan Pengelola Jabodetabek Punjur, ya kan? Ini kita, saya rasa ini akan menjadi ide ini sebenarnya suatu berita baik buat semua nih, ya kan? Saya harap aliansi antara pihak pengembang, asosiasi, pihak pengembang, pihak asosiasi dan pihak pemerintah ini ya kan, dan nanti mungkin kita ajak juga pihak Pemdanya ya Pak ya. Kita ini karena pembicaranya banyak hari ini kita batasi segini aja juga pembicaranya. Suatu saat nanti kita bisa libatkan Pemdanya untuk juga duduk bersama dengan kita untuk membahas follow up, progres dan bagaimana pengendalian pengembangan di kawasan Timur Jakarta. Saya rasa itu Pak Ali. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, saya rangkum dikit Pak. Jadi simpel aja, dikit aja. Jadi beberapa poin yang tadi saya yang tadi sudah dibincangkan, diskusikan. Kita sekarang ada tata ruang mengenai PP 60 2020. Jadi saya lihat di sini betulnya ada keinginan pemerintah juga, kecenderungan untuk ke timur, digenjot infrastruktur ini luar biasa ya. Tapi memang di satu sisi kita butuh koordinasi dan komunikasi yang lebih masif gitu Pak Harigani ya, supaya ini tercapai semua dan potensinya ini betul-betul terrealisasi. Jangan sampai nanti pasarnya terlalu dulu keteteran gitu peraturannya. Tapi itu mungkin tadi udah dijawab sama Pak Uki sama Pak Hadi. Terus kita bersama bersinergi, dan ternyata itu udah ditanggapi oleh pengembang. Banyak yang udah terkait defisit air itu, banyak yang udah melakukan usaha-usaha, tidak ada air aja, banjir juga, kemudian ada green dari tadi Pak Andres Nawawi. Semua saya lihat udah seperti itu ya. Jabodebek juga kita lihat semua udah hijau, ternyata tidak hanya industri aja. Dan yang penting memang kita butuh sinergitas Pak. Jadi sinergitas antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku pasar. Dan yang penting lagi tadi Pak Andres Nawawi bilang ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik gitu loh Pak. Ya Pak ya. Oke, gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya makasih kepada Pak Uki, makasih Pak. Luar biasa. Pak Hadi, makasih. Pak Albert, Pak Andres Nawawi, Pak Suteja, Pak Edward, Pak Harigani, Rey, saya kembalikan ke panitia. Rey, silakan Pak Dani. Salam sehat semua. Terima kasih Pak Ali. Thank you Pak Ali. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Harigani, Pak Hadi, Pak Uki, terima kasih Pak Edward. Semuanya. Terima kasih Pak Edward, Pak Albert Luhur, terima kasih. Bang Handa yang sudah. Pak Ari, terima kasih Pak Ari, Pak Dani, Terima kasih. Pak Edward, Edward, terima kasih.
Yuk, Pak. Pak Albert jangan lupa ulang tahun bareng. Ya, Pak, nanti kita pestain bareng. Terima kasih Bapak-Bapak, semua narasumber yang sudah menyampaikan dengan baik, juga terutama untuk Pak Ali Panganda ya, yang sudah memandu diskusi kita pada siang sampai sore hari ini dengan sangat bagus gitu. Untuk materi-materi presentasi sudah bisa di-download. Jadi minta materi deh. Bawah kanan, lagi download aja semua sudah masuk ya, sudah masuk semua. Nanti berikutnya kalau ada pertanyaan mungkin kita langsung ke DPPR bisa Pak Haryani ataupun atau masing-masing pengembang ada yang tertarik mungkin bahkan bisa langsung juga kontak pengembangnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama DPPR mengucapkan terima kasih pada semua pembicara dan juga semua peserta. Tetap sehat dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto bareng, foto bareng. Oh iya. Foto bareng. Dibuka videonya. Pak Uki udah nggak ada, Pak Uki udah keluar. Oke, ya udah, yang ada dulu, yang ada aja, yang ada. Oke, Mas Daniel siap? Ini dulu ya. Tunggu belum? Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Ya, Oke, makasih Pak Dani, semuanya sehat-sehat ya. Thank you. Pak Haryani, thank you Pak Haryani. Terima kasih sama-sama. Haryani, thank you. Kita yang ada, terima kasih Pak Hadi, terima kasih. Thank you Pak Haryani, thank you. Yo, makasih. Yaudah, yuk.